Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali berkumpul di Jumsema Adonai. Kami mau melanjuti pelajaran dari tahap-tahap konseling Bapa. Bapa, kami mau duduk manis untuk belajar bagaimana tahap konseling ini yang kami akan pakai di dalam pelayanan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Mampukan kami menyerap pelajaran ini ya Bapa. Bapa, Engkau juga memberkati narasumber kami Pak Dedi Kurniawan. Berikan dia kemampuan, hikmat untuk menyampaikan kepada kami pada saat ini. Berkati juga moderator kami, Ana Chandra, sehingga pada acara ke depan Tuhan, di menit-menit ke depan, semua dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat belajar. Terima kasih Bapa. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam semua, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Pendeta Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene, 25 tahun, dan Aiko Rodita Eugenia, 18 tahun. Pendidikan: S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UPRIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Bethel The Way pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Bethel The Way pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Teologia pada tahun 2018, Institut Kristen Borneo Balikpapan, Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayanan: Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GBI Persatuan BSD pada tahun 2020. Mentor Gembala-Gembala Cabang pada tahun 2021 hingga sekarang. Gembala Jemaat GBI Ekousia Agape Karawaci Benton Junction UPH Karawaci. Pekerjaan: beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo Balikpapan. Beliau juga menjadi dosen semua Bapak Ibu, Koko, Cici di sini yang luar biasa. Ya, saya percaya bahwa setiap jerih lelah kita, jerih payah kita diperhitungkan oleh Tuhan dan hidup kita menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Oke, baik, kita akan lanjut pelajaran kita berkaitan dengan tahap-tahap konseling malam hari ini. Nah, saya sebenarnya tidak hanya memperlengkapi Bapak Ibu Saudara tentunya di dalam mata pelajaran, ya, atau boleh dibilang kuliah atau seminar ya gitu ya. Pasal konseling tidak, tetapi saya ada banyak materi yang nanti saya memang sudah planning untuk saya bagikan, untuk saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara supaya kita mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi ya. Saya sudah menyiapkan pelajaran-pelajaran berkaitan dengan etika, moralitas ya, kemudian juga hal-hal berkaitan dengan nilai di masyarakat, tentunya dari posisi kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Jangan sampai kita ditolak begitu kata Tuhan ya. Ditolak maksudnya kita sudah mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi kita ditolak itu dalam pengertian ternyata ada kriteria-kriteria kita sebagai anak Tuhan yang tidak pernah di hadapan Tuhan. Nah, tapi bukan cuma itu, kehidupan kekristenan kita juga jangan sampai ditolak oleh lingkungan masyarakat sekitar. Ketika kita berkomunikasi, ketika kita beraktivitas, bersosialisasi, di sana kita harus menjadi terang. Itu yang harus kita pahami, yang harus kita ingat. Nah, untuk jadi dalam dan terang, bagaimana tentunya ya. Nah, kita harus belajar tentang etika, kita harus belajar tentang nilai, dan kita harus belajar tentang moralitas. Karena saya melihat moralitas anak-anak Kristen hari ini terdegradasi karena banyak sekali pengaruh-pengaruh bukan yang positif tetapi yang negatif. Dunia ini berusaha untuk merusak umat manusia sedemikian rupa. Akan semakin banyak orang yang murtad. Itu planningnya iblis begitu kan. Karena sisa-sisa kekuatan dia terakhir itu adalah bagaimana dia bisa menarik sebanyak orang itu lepas dari iman percayanya dan sampai akhirnya mereka kehilangan apa yang disebut dengan keselamatan. Keselamatan yang tetap ada, orangnya kehilangan keselamatan. Nah, oke, kita langsung bahas
Nah, nggak berlama-lama di sini, kita akan masuk di dalam pembelajaran kita lanjutan berkaitan dengan pemahaman kita ya tentang counseling skill. Kalau nggak salah kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang dampak negatif ya. Bila hamba Tuhan tidak terlibat dalam pelayanan counseling. Saya ingat banget itu. Nah, berarti kalau ini sudah selesai, kita masuk di dalam slide berikutnya, yaitu apa? Ya, yaitu dalam counseling skill-nya. Ya. Yang pertama di dalam counseling skill, ada yang disebut dengan understanding. Nah, kita ingin tahu nih, apa yang disebut dengan understanding. Nah, understanding itu terjadi jika konselor mengosongkan diri dari perspektif pribadi dan masuk ke dalam perspektif konseli. Berarti ini berbicara sama dengan sudut pandang kita, pendapat-pendapat kita, ya pemikiran-pemikiran kita, ya dikosongkan begitu ya. Tetapi bagaimana supaya pemikiran kita yang saat ini terfokus kepada si konseli dapat kita pahami seutuhnya. Begitu. Jadi artinya berkaitan juga dengan fokus sebenarnya ya, fokus ketika kita mendengar, kemudian kita menganalisa, dan kemudian nanti kita memberikan setiap nasihat-nasihat yang akan disampaikan begitu. Nah, understanding terjadi jika konselor mengizinkan klien bicara sebebas-bebasnya. Artinya tidak perlu dibatasi ya. Biarkan dia berbicara sebebas mungkin, serileks mungkin, seenak mungkin begitu ya. Buat dia nyaman ketika dia berbicara, menyampaikan setiap keluh kesah, persoalan, masalah yang dihadapi. Kemudian yang A ya, arti mengosongkan diri, yaitu seperti ini contohnya ya. Misalnya, Bu, bercerai itu dosa. Kenapa Ibu lakukan? Ya. Jadi membuka pikiran kepada si konseli tentang dampaknya begitu ya. Dampaknya dari keputusan atau keinginan daripada konseli untuk melakukan itu. Dalam hal ini misalkan perceraian. Kemudian misalkan kalau di dalam sekolah ya dengan anak didik misalkan kalau kita pengajar maka kita menyampaikan kepada dia sebuah penegasan, Dek, nyontek itu dosa. Nah, itu kita kasih tahu seperti itu ya. Kemudian yang B adalah fanatisme sempit. Apa itu yang maksud dengan fanatisme sempit ya? Nah, fanatisme sempit akan merusak konseling misalnya, wah kamu kurang doa, jadi masalahmu nggak selesai. Nah, yang disebut dengan fanatisme sempit ini adalah pendapat pribadi kita yang menurut kita, yang kita pertahankan, itu adalah sebuah kebenaran, tetapi itu cenderung mengarahkan kepada satu penghakiman, ya, cenderung menyalahkan si konseli, ya. Nah, ini yang tidak boleh, ya, di dalam understanding. Kemudian yang C adalah wujud mengosongkan diri, ya. Nah, itu apa sih wujud mengosongkan diri? Nah, wujud mengosongkan diri itu adalah menahan diri bicara pada waktu yang tepat untuk menyatakan kebenaran, ya. Mendengarkan 1-2 jam, ini berbicara tentang lamanya proses di dalam konseling, ya, bisa 1 sampai 2 jam. Tapi kadang-kadang bisa juga lebih, ya, bisa lebih daripada itu. Memang kadang-kadang ada juga yang perlu dibatasi, tapi ada juga yang tidak perlu dibatasi. Tetapi bagaimana Pak? Apakah memang perlu dibatasi? Ya tergantung juga sebenarnya. Kalau pertanyaannya itu terlalu menyimpang jauh, keluar, tidak terfokus, ya kita mengarahkan supaya jangan terlalu melebar. Jadi masalah ini ya yang disampaikan apa, ya kemudian apa yang dialami akibat dari masalah ini, keinginannya apa, ya dari masalah ini yang ingin dia capai. Nah, yang seperti itu begitu. Nah, kemudian bila understanding terjadi, maka konselor akan percaya kepada konselornya. Trust ya, berbicara tentang sebuah kepercayaan. Jadi berbicara tentang satu hubungan penilaian pre-counseling kepada si konselornya gitu. Nah, trust itu terbangun dari mana? Dari itu tadi ya, dari awal-awal kita sudah belajar tentang bagaimana penerimaan. Bagaimana ketika kita mau merasakan beban, penderitaan, pergumulan yang dialami oleh si konseling. Nah, Bapak Ibu yang berikutnya adalah di dalam understanding itu ada unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsurnya di dalam understanding itu ada 3. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah empati, ya, empati. Yang kedua acceptance, yang ketiga adalah listening. Nah, kita akan lihat dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang empati. Apa itu empati? Ya, empati adalah sikap konselor bersedia menempatkan diri pada tempat konseli, merasakan apa yang dirasakan konseli dan mengerti dengan pengertian konseli. Nah, ini adalah kemampuan yang peka terhadap orang lain dan kemampuan mengerti tentang perspektif orang lain. Ya, disebut dengan empatela. Ya. Apa itu? Ikut merasakan. Ya, empati, empatela itu ikut merasakan kesedihannya dia. Ya. Nah, contohnya apa? Beli sepatu sama.
Tapi beda. Nah, bedanya di mana? Ya, misalkan ada ujung ada paku di ujung sepatunya, misalkan seperti itu. Sepatunya sama, tetapi ada masalahnya yang berbeda. Gitu. Itu yang membedakannya. Nah, ini yang dimaksud dengan empati, ya, sebagai sebuah contoh. Kemudian yang kedua, sumber empati. Nah, sistem menyebut proses penyetaraan, ya. Tiruan yang paling mendekati adalah penyetaraan kemesraan antara bayi dan ibu. Jadi berbicara tentang satu korelasi, satu hubungan, kedekatan, ya. Michael, seorang anak 15 bulan, memberi boneka pada temannya Paul yang sedang menangis. Ketika Paul masih tetap menangis, Michael mengambil selimut pengaman Paul, ya. Jadi ini adalah sebuah contoh, ya, sebuah contoh daripada sumber empati begitu. Hal-hal yang sederhana sebenarnya terjadi kok di dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita menunggu atau kita sedang memiliki rasa empati itu ketika di dalam proses konseling. Sebenarnya tidak, kan. Ada hal-hal yang lain di mana empati itu muncul dalam diri kita, gitu ya, kepada orang lain. Banyak, ya, banyak. Tidak hanya harus di dalam meja konseling, di dalam ruang konseling atau ruang konselor. Nah, yang berikutnya adalah acceptance, ya, kesediaan konselor menerima konseling apa adanya. Bukan ada apa-apanya, bukan karena dia punya jabatan, bukan karena dia punya relasinya orang hebat, kemudian dia anak siapa, ya nggak ada urusan dengan itu, ya. Siapapun, di awal saya pernah bilang bahwa konselor tidak boleh membeda-bedakan siapa yang dia layani, ya, karena kita sebagai pelayan Tuhan, yang kita layani itu siapa. Nah, kita nggak boleh berpatokan kepada perspektif kita dari sisi hal-hal yang tidak berkaitan dengan konseling. Misalkan, ya, karena kedudukan seseorang, karena misalkan anak dari siapa, kemudian karena kekayaannya, misalkan begitu, karena penampilannya, gitu. Nah, ini nggak perlu, ya, ini nggak boleh terjadi. Nah, kalau sebab kejadian ini terjadi, maka tidak semua orang akan merasakan dampak pelayanan dari pastoral konseling secara utuh, ya, secara lengkap begitu. Ya. Jadi nggak boleh nih ada sifat penerimaan, tetapi berbeda-beda perlakuannya terhadap satu konseli dengan konseli yang lain. Nggak boleh, ya. Menempatkan hal negatif klien pada kehidupan yang utuh dan unik. Misalnya klien minta cerai begitu. Ini sama tadi kurang lebih, ya. Jangan dituruti, jangan karena dia ada sesuatunya begitu, lantas kita yang jadi mengikuti begitu, mengikuti keinginan di dia. Nah, itu nggak boleh. Sekali lagi saya mau bilang, apa yang tidak boleh harus tegas. Konselor itu dia harus pegang prinsip dua, iya atau tidak. Tidak ada kompromi abu-abu di tengah-tengahnya begitu. Nggak boleh, ya. Sekali lagi prinsipnya, kalau salah tetap katakan salah. Kalau itu benar, ya. Jadi kita nggak main di dua kaki. Gitu. Jangan cari aman, ya. Tetapi pada ujung-ujungnya sebenarnya kita sedang membawa orang itu masuk ke dalam permasalahan yang jauh lebih besar lagi. Gitu. Nah, jika konseling merasa diterima konselor, dia akan sangat terbuka dan siap menerimanya. Ya sama, makanya kan saya bilang, ya, ketika orang merasa sudah dekat, merasa seperti seperti saudara, seperti orang dipercaya begitu, maka sedikit demi sedikit dia akan terbuka, bercerita tentang apa yang dia alami. One case, ya, misalkan kasusnya ini, tetapi dia punya dampak, ada sesuatu yang mengganggu kepada kepribadiannya dia, misalkan begitu. Dia menjadi orang yang mudah curigahan karena kasus ini seperti itu, dan dia akan cerita bentuknya seperti apa. Ingat tuh, satu kasus itu ternyata punya dampak, dan dampak itu dia bisa ceritakan itu begitu banyak. Nah, kita bisa tuh kan dengan dia merasa diterima, nyaman, kemudian terbuka begitu. Nah, itu akan membangun sebuah informasi yang lebih luas lagi, yang seharusnya tadinya kita mungkin nggak dapatkan, jadi kita dapatkan, gitu. Karena ada kedekatan, ya, hubungan antara konselor dengan konseli dengan baik. Hasilnya raport. Kalau dalam sekolah, ya, nilainya apa, hasilnya berapa, merahnya berapa, rata-ratanya harus berapa, indeks prestasinya atau rata-ratanya nanti untuk naik kelas harus berapa. Nah, setiap raport itulah yang nanti akan menjadi barometer kita untuk kita mengukur, satu, seberapa efektif pelayanan kita sebagai konselor. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dari yang poin merah ini menjadi poin yang biru atau hitam misalkan. Nah, itu, ya. Nah, itu dimulai ternyata dari penerimaan. Kemudian yang keempat, ya, listening. Ya, atau ini yang ketiga nih, tadi yang kedua. Banyak orang mencari telinga orang Kristen,
Ini cuma istilah aja. Namun sayang orang Kristen justru berbicara pada saat mereka seharusnya mendengar. Nah itu kebalik. Ya jadi yang bawel, yang cerewet, yang aktif itu malah si konselornya. Konselingnya itu menjadi pasif gitu. Jadi tidak berlangsung proses konseling yang sesuai dengan prosedur dengan baik begitu ya. Kalau di awalnya sudah salah, otomatis konselingnya bisa menjadi sebuah konseling yang gagal, bisa dibilang gitu, atau tidak sesuai dengan harapan. Ya, kalau gagal, saya rasa tidak ya, tetapi menjadi sesuatu hal yang tidak kita kehendaki ya, atau yang tidak sesuai dengan kehendak daripada si konselor itu sendiri. Nah, mereka yang tidak mendengar saudaranya, sesungguhnya dia juga seorang yang tidak mendengarkan Allah. Bayangkan saudara ya, karena selalu ingat hubungan manusia sesama dengan manusia itu adalah sesama dengan hubungan kita kepada Tuhan. Karena itu hukum kasih ya, hukum kasih itu adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Nah, apa yang kita dapatkan dari kasih Tuhan juga kita lakukan untuk kepada sesama kita sebagai sebuah apa namanya praktek ya, praktek bagaimana kita menerima kasih Tuhan itu dan kemudian kita lakukan kepada orang lain. Ya. Itu hal yang menjadi dasar di dalam kita mendengar. Nah, mendengarkan dengan penuh perhatian, baik yang verbal, ya verbal maksudnya secara lisan dia sampaikan, maupun yang non-verbal. Non-verbal itu lewat apa? Misalkan lewat mimik, gestur, kemudian dari tatapan mata, kemudian dari cara dia duduk, kemudian cara dia memiringkan badan, kemudian cara dia mengerutkan dahinya seperti itu. Itu ada gestur-gestur tertentu yang memberikan makna sebenarnya. Nah, kita juga nanti belajar sebenarnya di pastoral konseling ini kita belajar tentang gestur sebenarnya. Ya. Jadi memang sangat luas sekali kalau kita berbicara tentang ilmu daripada pastoral konseling ini. Nah, verbalisan adalah masalah dikatakan berucapkan dengan bahasa lisan. Pengungkapan isi hati melalui kata-kata itu biasanya itu 7%. 70% itu artinya seperti signal gitu ya, seperti sebuah tanda ya, tetapi ada makna yang besar di balik itu. Nah, sebagai konselor kita harus tahu bagaimana kita cara tahunya. Tentunya kita harus menggali informasi, mengorek keterangan itu. Nah, bagaimana caranya mengorek itu? Tentunya kita harus mendengar dengan sesama, dengan teliti. Kemudian baru kita mencoba memasukkan ya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk kita menggali. Ya. Nah, nonverbal isyarat ya, misalkan mimik rendah seperti yang saya sampaikan. Ternyata, saudara, ada poin yang lebih besar. Verbal itu hanya 7%. Ya. Kata dari hasil penelitian atau buku atau teori yang disampaikan di dalam praktek pastoral konseling ya, di dalam posisi sebagai listening gitu ya. Hanya 7%, kecil sekali. Coba dibandingkan dengan gerak-gerik itu adalah 55%. Bahasa tubuh itu 55%. Nah, makanya itu tadi saya bilang penting sekali kita tidak hanya mendengar tetapi kita juga harus bisa menganalisa gestur daripada si konseling ketika dia menyampaikan kisah atau menyampaikan informasi tentang masalah yang dia gitu. Nah, kemudian jangan lupa ada juga disebut dengan paralinguistik. Nah, itu apa paralinguistik? Kalau tadi kan 55 tambah 70%, nah ini sisanya. Berarti bahasa yang dipakai, tinggi rendahnya suara, istilah, tekanan suara, intonasi. Nah, ini kan kita bisa nangkep ya. Intonasi dia marah seperti apa? Diiringi dengan gestur atau mimik wajah yang seperti apa? Apakah sambil mengepalkan tangan? Apakah sambil melotot? Gitu. Sambil menafas tengah-tengah begitu. Menahan emosi yang sangat memuncak, misalkan begitu. Kita bisa tahu. Ya, nah ini disebut dengan paralinguistik. Nah, jadi di dalam listening ada 3 yang disebut dengan verbal, kemudian nonverbal, kemudian paralinguistik. Ya, yang berikutnya ada yang disebut dengan disiplin listening. Nah, lebih banyak mendengar 2/3 atau 3/4 di dalam setiap sesi. Nah, dikatakan hendaklah kamu lambat berkata-kata dan cepat mendengar. Ya. Jadi sekali lagi saya bilang untuk kita mengurangi kecenderungan kita yang dominan dari pihak konselor, maka kita harus pertama lebih banyak fokus. Yang kedua, ucapkan kata-kata itu lebih baik kita berpikir terlebih dahulu dibandingkan kita ngomong lebih dulu kemudian kita baru berpikir. Loh, kenapa bisa seperti itu? Bisa saja terjadi mispersepsi ya, bisa saja beda pandangan. Bisa saja terjadi miskomunikasi di sana. Bisa juga pernyataan atau statement kita itu malah menyudutkan si konseling.
Bisa saja juga perkataan yang kita sampaikan justru membela orang yang sedang berkonflik dengan si konseli ini. Nah, makanya lebih baik kita mendengar, kemudian kita berpikir, fokus, mempertimbangkan hal-hal apa yang harus kita sampaikan. Begitu, ya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita adalah jangan suka memotong. Begitu. Kalau motong, pertama konsentrasi konseli akan hilang. Yang kedua, akhirnya kita belum mendapatkan makna yang utuh. Kenapa? Karena dia belum selesai untuk berbicara. Kita bisa kehilangan tuh momen-momen pentingnya. Seharusnya dia mau menyampaikan poin-poin pentingnya, udah kita potong duluan. Kita langsung berikan penilaian. Biasanya ini terjadi kenapa? Arogansi daripada si konselor. Merasa dirinya paling tahu, paling hebat, paling berpengalaman. Makanya menjadi seorang konselor, dia juga harus rendah hati. Sekalipun dia pintar, dia jago, ya jago dalam hal-hal teknis konseling gitu. Tetapi ingat dia harus juga menjadi seorang yang rendah hati, gitu, ya. Kemudian yang B, yang kita dengarkan tuh apa sih? Yang pertama pengalamannya. What happened to them? Ya, ada apa dengan mereka? Yang kedua tingkah lakunya. Ada nggak mengarah kepada gangguan-gangguan kepribadian? Gitu. Ada nggak kepada perubahan-perubahan perilaku yang tidak normal? Begitu. Ada nggak efeknya? Nah, ini kalau ada, PR-nya tambah lagi nih konselor. Ya. Kemudian yang ketiga, adakah bagaimana perasaannya dengan emosinya dia? Ketika dia konseling, dia tidak bisa cerita, Pak. Kenapa? Karena ketika dia konseling, sepanjang dia cerita dari awal, itu dia menangis terus. Gitu. Nah, ada berkaitan dengan hubungan masalah emosinya dia. PR lagi nih yang kedua nih. Nah, kita kan belum mendapatkan esensi daripada pelayanan konseling ini. Kenapa? Karena sejak waktu kita dari awal, kita mau menggali informasi, mendapat informasi, ternyata dia belum bisa. Kenapa? Karena itu tadi, ada kebawa suasana emosi yang sangat kuat di dalam dirinya dia. Ya, itulah makanya kenapa di dalam listening ini dibutuhkan kesabaran, begitu. Bisa nggak misalkan ada kasus ketika seorang konseling datang kepada konselor, ketika dia konseling, akhirnya nggak sampai apa-apa, cuma ngeliatin dia nangis saja, begitu. Kita hanya ngasihkan tisu, begitu. Kita hanya merasa kasihan doang, begitu. Tetapi kita nggak dapat. Bisa ada yang seperti itu kasusnya, ya. Bisa ada. Tapi nggak apa-apa, layani aja. Pasti ada satu fase atau waktu di mana dia akan bisa mulai bercerita karena dia sudah mengungkapkan semua, menunjukkan ya perasaan emosinya dia seperti apa, begitu. Berarti ketika dia ada emosi, berarti kan dia ada tekanan psikologis di sana, gitu. Nah, biarkan aja itu dia keluar, ya, dia lampiaskan gitu ya, atau dia curahkan semuanya ya dalam bentuk emosi itu tadi. Pada waktunya dia akan pulang intensitasnya. Misalkan tadinya ada perasaan sedihnya itu 100%, ketika berjumpa dengan kita pertama kali dia berkurang, kedua kali berkurang, ketiga kali berkurang, dan dia mulai bisa bercerita sekian persen gitu dari proses wawancara yang kesekian, misalkan ke yang keempat atau yang kelima. Nggak apa-apa ya, ikuti saja ya. Kemudian yang C yang disebut dengan empati intensi. Apa itu? Mengerti seseorang ya. Nah, mengertinya itu apa sih? Mengerti seseorang itu bukan hanya kita mengerti, oh iya dia ini orangnya begini ya, orangnya kalau saya lihat nampak terlalu bersifat terburu-buru mengambil keputusan, begitu ya, kurang tenang, begitu. Bukan itu. Mengertinya itu dalam cakupan yang luas. Bisa mengerti tentang perasaan, bisa mengerti tentang pengalaman, bisa mengerti tentang masalahnya, bisa mengerti tentang kesedihannya dia, waktunya dia, harapannya dia. Jadi banyak yang harus kita tahu yang di dalam empati kita ini ya berkaitan dengan itu tadi ya. Kemudian menikmati percakapan. Ya, menikmati percakapan ini berbicara tentang jangan membangun sebuah komunikasi atau percakapan yang tegang. Jangan ya, karena ini akan membuat suasana juga jadi tegang, jadi akhirnya kaku suasananya begitu ya. Nah, kalau suasana sudah kaku, ini kan sesuatu yang tidak enak. Itu. Nah, kemudian belajar sesuatu ya. Belajar sesuatu itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Misalkan ada sesuatu yang baru yang belum kita ketahui, nah kita bisa mencatatnya itu. Kita bisa memberikan sebuah tanda begitu bahwa ini adalah sesuatu yang belum kita bisa pahami dan kita akan belajar untuk cari tahu misalkan seperti itu.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah memberikan bantuan. Kalau memberikan bantuan, saya pikir sama ya dalam proses konseling itu, bantuan yang maksimal dari kita adalah bagaimana dia mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Apapun permasalahannya itu. Nah, kalau kita berbicara soal permasalahan kan banyak permasalahannya gitu. Nah, itu yang nanti bisa memberikan sebuah hasil yang maksimal buat dia, yang bisa diterima oleh dia, dan dia juga merasakan ada sesuatu yang dia bisa sikapi dengan sikap yang dewasa, dan ada sesuatu yang menyebabkan dia juga hatinya sudah mengalami satu perubahan ke arah yang lebih baik. Gitu. Nah, kemudian hambatan di dalam mendengarkan ini ada. Berarti ini kita berbicara tentang 3 unsur-unsur penting di dalam understanding. Ternyata listening ini yang sangat memainkan peranan penting. Ya, ada hambatannya ternyata. Hambatannya apa? Suka membandingkan, ya, suka membandingkan. Kemudian membaca pikiran, ya. Kemudian mengulang-ulang. Jadi maksudnya adalah menyampaikan sesuatu yang tadi disampaikan diulang-ulang lagi, gitu, ya. Itu bisa membuyarkan konsentrasi loh. Kadang-kadang juga bisa membingungkan yang ditangkap oleh si konselor itu tadi. Tadi dia ngomong kayak begini nih konselornya nih. Sekarang dia ulangi lagi kayak begini nih. Jadi bagaimana nih? Nah, begitu ya. Kadang-kadang bisa membingungkan. Nah, kadang-kadang kan konseling nggak bisa langsung tanya karena sifat orang kadang-kadang berbeda. Ada yang to the point, ada juga yang cuma iya aja, tetapi sebenarnya dia pengen nanya. Nah, kemudian adalah menyaring ya, filter kembali. Kemudian mendakwa. Mendakwa itu menyandulkan salah satu pihak yang lain. Berimajinasi itu membayangkan sesuatu yang indah sebenarnya dalam proses konseling ini. Atau berimajinasi yang liar. Liar ini apa? Keluar daripada konteks. Berimajinasi tentang sesuatu hal yang tidak ada hubungannya dengan masalah konseling. Begitu ya. Kemudian mengidentifikasi. Jangan salah, identifikasi case by case-nya itu harusnya seperti apa. Bagaimana begitu ya. Kalau kita belajar dengan teknik-teknik konseling itu kan ada tuh ya. Mengidentifikasi satu misalkan ya. Tentang pertemuan pertama kali ketika pacaran misalkan gitu ya. Yang kedua misalkan waktu-waktu khusus setelah menikah gitu. Itu mengidentifikasi satu persatu ya. Kemudian menasehati, menyampaikan sesuatu pesan berkaitan dengan satu-satu masalah, jangan global. Ya, kalau kita sudah mengidentifikasi apa yang kita identifikasikan 1, 2, 3, maka kita nasihati dari poin yang 1, poin yang kedua, ketiga. Nah, kalau yang profesional konselor, dia akan melakukannya seperti itu. Jadi tidak langsung merangkum semuanya. Tidak, tetapi dia menyampaikan satu persatu itu. Karena di dalam menasehati memberikan identifikasi masalah yang sudah teridentifikasi satu persatu itu adalah memberikan sebuah pemahaman pemikiran baru kepada si konseling. Nah, itu yang jangan sampai dilewatkan atau sampai terlupakan. Nah, ini bertengkar, terpancing sesuatu informasi yang salah misalkan, ya, dari si konselor terhadap si konseli. Sehingga akhirnya ada satu ketegangan, nada intonasi yang tinggi, kemudian membentak daripada konselor kepada konseli, begitu. Kemudian itu tadi menunjukkan wajah yang tidak suka, menatap dengan sinis kepada si konseli, begitu ya. Itu bisa memancing sebuah pertengkaran sebenarnya. Konflik emosi sebenarnya bisa terjadi di sana. Andaikan misalkan ketika dengan suara tinggi memperingatkan konselor kepada konseli gitu, konselinya tidak membalas misalnya. Tetapi ada sesuatu yang berasa di dalam dirinya dia dan itu sudah konflik ya di dalam hati sebenarnya berkaitan dengan emosi antara si konselor dengan si konseli. Nah, ini repot nih. Berarti harus ada apa namanya? Bukan cuma rekonsiliasi, tetapi harus ada sesuatu yang harus dibangun dari awal. Ya. Selain permintaan maaf itu sudah pasti harus ada. Kalau nggak mungkin bisa ya berlangsung lebih lanjut ke tahapan-tahapan berikutnya. Kemudian membenarkan diri. Ya. Menurut saya ini paling begini, saya lebih tahu dah. Itu nggak boleh. Ya. Kemudian mengalihkan topik. Nah, kemudian, oh waktu dibicara begini, oh iya terus kalau yang kayak begini Bu, misalkan masalahnya apa? Nah itu nggak boleh. Ya. Kemudian mendamaikan. Ini adalah tahap yang terakhir di dalam listening. Jadi konselor dan konseli adalah memberikan jalan keluar dengan cara apa? Mendamaikan. Mendamaikan seperti tadi yang saya sampaikan waktu sesi jam 7 ya. Tadi ini sebelumnya. Kalau kita mau mendamaikan ya orang lain, pertama dari pihak si konselor itu dia harus juga berdamai juga. Artinya hidupnya kan sudah dipulihkan. Kalau dipulihkan itu kan berbicara tentang berdamai dengan tiga tahap. Tahap pertama berdamai dengan diri sendiri dulu. Kemudian berdamai dengan Tuhan. Yang ketiga baru dengan
orang yang bersama dengan kita. Nggak mungkin kadang-kadang ya, kita merasa kita nggak pernah menyakitin orang lain, kadang-kadang kita nggak sadar, tapi sebenarnya kita pernah loh menyakitin orang lain. Nah, ataupun kita pernah disakiti sehingga kita membalas. Terjadi saling konflik begitu. Sehingga menimbulkan bukan cuma luka batin, tetapi juga menimbulkan satu kebencian yang sangat-sangat tidak wajar begitu. Nah, ini yang harus dibereskan. Sebelum kita mendamaikan orang lain, kita sudah damai dulu dengan 3 ini. Berdamai dengan orang yang pernah kita sakiti atau mengampuni orang yang pernah melukai hati kita. Kemudian kita berdamai dengan Tuhan, nah itu sangat penting. Baru kita berdamai dengan sesama kita, baru bisa. Dan baru kita bisa menjadi juru damai. Nah, bagaimana kita menjadi juru damai kalau hidup kita penuh konflik dengan orang lain? Kan itu nonsen tuh, nggak mungkin ya, nggak masuk akal itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita akan masuk di dalam responding ya, atau bicara soal respon. Nah, di dalam responding atau tanggapan yang membangun tentunya ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan kehangatan. Nah, kehangatan itu kan juga berbicara tentang senyum kita juga kan enak sebenarnya kan, daripada konselor tampangnya serius banget gitu kayak orang belum gajian begitu. Itu udah ngeliat tampangnya ini. Kalau misalkan saya konseling, lihat konselor tampangnya begini juga, aduh nggak enak. Mendingan gue nonton film Tom and Jerry, film karton lucu begitu kan, daripada ngeliat konselor begini. Ini sebenarnya konselor atau dia juga konseling yang lagi banyak masalah nih, dan belum selesai begitu ya. Nah, kehangatan itu sama dengan tidak menghakimi. Nah, Yohanes pasal yang keempat, Yesus nggak menghakimi ketika ketemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Apakah Yesus menghakimi? Kan tidak. Nah, sekarang kita lihat ya, di dalam Yohanes pasal yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa lihat Alkitab di dalam Yohanes pasal yang keempat ya. Yohanes pasal yang keempat nih. Nah, kita lihat di sini juga sebenarnya secara tidak langsung ada pelajaran-pelajaran tentang konseling. Memang Tuhan Yesus kita ini adalah Tuhan sebagai konselor agung, konselor yang sangat-sangat luar biasa ya. Nah, saya sampaikan informasi saja ya. Responding itu adalah tanggapan. Itu berbicara juga tentang acceptance, penerimaan. Tetapi kehangatan itu sama dengan tidak menghakimi. Nah, kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus itu bercerita itu tidak mengatakan dengan menyudutkan, kemudian menghakimi itu artinya walaupun memang dia adalah Allah dan penghakiman memang adalah haknya dia, gitu. Tetapi lihat, dia menerimanya, mewujudkannya dengan kasih. Dengan kasih. Nah, ini sangat luar biasa. Tetapi di dalam Yohanes pasal yang keempat ini ada ilmu-ilmu yang disebut dengan beberapa ilmu ya, berkaitan dengan teknis dalam konseling. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-6, yang pertama di sana disebut dengan informal konseling ya, disebut informal konseling. Kenapa disebut informal? Ini sedikit saya keluar, tetapi saya memberikan sebuah pemahaman yang ada di dalam Yohanes 4. Disebut dengan informal counseling. Artinya apa? Tempatnya ini adalah bukan satu tempat yang formal. Ya. Di mana terjadinya? Di pinggir sumur Yakub. Ya, kira-kira jam 12, ya, jam 12 siang pastinya. Nah, kemudian ayat yang ke-7 ya. Kita lihat ya. Di sini Tuhan Yesus memulai dengan kalimat pembuka yang disebut dengan jemput bola nih. Ya, disebut dengan kalimat yang menjemput bola begitu ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Dia membuka sebuah percakapan kepada si perempuan ini. Kalimat penjemput bola yang disebutnya ya. Nah itu. Kemudian saudara lihat di ayat yang ke-12 sampai dengan 14 itu disebut dengan supporting atau supportive counseling ya. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15 ya. 12 sampai 16 itu disebut dengan supportive counseling. Kemudian yang berikutnya disebut dengan konfrontasi ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20 ya, disebut dengan konfrontasi counseling ya. Ayat yang ke-17 sampai 20. Kemudian ayat 21 disebut dengan educative counseling ya, ayat yang ke-21.
Kemudian ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24 itu berbicara dengan istilah spiritual counseling, ya, spiritual counseling 22 sampai dengan 24. Nah, kemudian lompat lagi 34 sampai dengan 38 itu yang disebut dengan grup counseling. Ya, grup counseling apa? Counseling kelompok. Gitu. Jadi kalau Yesus bukan hanya mengkonseling si wanita ini, tetapi dia juga mengkonseling banyak orang, lebih daripada satu orang, gitu. Ya, satu konselor dengan banyak konseli begitu. Nah, yang terakhir, saudara lihat di pasal yang keempat Yohanes ini, ayat 39 sampai dengan 42, ya, yang disebut dengan preventive counseling, ya, disebut dengan preventive counseling. Nah, ini tambahan dari saya Bapak Ibu tentang Yohanes pasal yang keempat, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami tentang istilah-istilah di dalam konseling yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Dahsyat banget, keren banget Tuhan Yesus ya melakukan konseling kepada si perempuan Samaria ini. Oke, kita tinggalkan Yohanes pasal yang keempat, kita tidak eksegese ayat tersebut, tetapi kita langsung masuk kepada penjelasan berikut di dalam responding. Kemudian yang kedua disebut dengan support atau dukungan. Nah, sama tuh artinya dengan membantu konseling melihat masalah dan dirinya. Jangan pernah berkata sekali-sekali kepada si konseling, aduh Bu, masalahnya terlalu besar. Aduh Pak, masalahnya ini terlalu berat banget. Saya nggak yakin tentang ini. Nah, itu nggak boleh ya. Melemahkan daripada si konseling. Nah, kalau saudara sebagai konselor Kristen, yakinlah bahwa yang kita kerjakan itu adalah kepedulian kita, kasih kita kepada sesama. Dan yakinlah dengan iman bahwa yang memampukan bukan kepintaran kita, bukan kita lulusan dari sekolah mana, tetapi yang memampukan adalah Tuhan lewat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Begitu. Jadi selalu ingat, saya selalu tulis di dalam buku saya, di pinggir Alkitab saya, selalu saya katakan bahwa Tuhan saya jauh lebih besar dari setiap masalah. Tuhan saya jauh lebih besar dari setiap masalah. Jangan dibalik. Masalahku lebih besar dibandingkan dengan kasih Tuhan misalkan kayak, waduh, ya repot, nggak selesai ini masalah, ya. Karena sumber pengharapan manusia tinggal Tuhan, sama Tuhan saja begitu. Kalau sama Tuhan saja sudah mengecilkan dan merasa bahwa Tuhan tidak mampu, pada siapa lagi? Nah, makanya banyak orang akhirnya depresi, stres, ya, stres, depresi atau langsung depresi sampai kepada gangguan kepribadian sampai menuju kepada gangguan jiwa. Kemudian yang berikutnya disebut dengan genuineness, ya. Genuineness, ya. Apa itu? Menyambut hangat, menjaga rahasia, ikut hadir dalam pengumuman klien. Ya, ini di awal kita sempat juga ya menyinggung tentang hal ini, tetapi tidak secara spesifik, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah stimulating. Apa itu? Konselor aktif bantu klien bergairah bicara dalam konseling, memancing ide-ide dan membantu kelancaran percakapan. Jadi jangan selalu berbicara tentang satu hal itu lagi, monoton jadinya. Ya, bisa kehabisan akal juga begitu. Ya, kalau bicaranya soal itu lagi. Nah, kemudian yang berikutnya contoh respon atau eksplorasi atau yang disebut dengan stimulasi. Apa itu? Nah, contohnya coba ceritakan lebih lanjut mengenai hal ini. Bagaimana reaksi suami istri Anda? Kemudian apa ya? Kemudian saya kurang jelas begitu ya. Saya kurang jelas. Sebentar Bapak Ibu. Ya, saya kurang jelas. Kemudian yang A dikatakan agaknya persoalan ini sangat memberatkan Anda ya. Dengan kata lain Anda merasa titik-titik. Ya, saya dapat merasakan penggumuran Anda. Ini bagian daripada statement yang ditunjukkan dalam bagian yang disebut dengan understanding. Kemudian yang disebut dengan supportive, ya contohnya, memang setiap orang akan merasakan hal yang sama jika diperlakukan demikian. Ya, itu memang fakta, ya. Jadi bukan sesuatu yang kita buat-buat. Ya, orang korban bulian sama, bully di mana-mana pasti akan rasakan kesedihan, itu sudah pasti. Nggak ada yang suka kita begitu dibully, nggak ada. Karena kan ejekan, yang menyinggung harkat martabat, pribadi seseorang, gitu, harga diri seseorang kan itu. Ya pasti sedih, begitu.
Tuhan pasti mempunyai maksud tertentu, ya, bahwa dia masuk ke dalam dimensi spiritual misalkan. Kemudian tentunya hal ini akan bertambah baik jika memberikan alasan. Kemudian yang C disebut dengan interpretatif, ya. Nah, contohnya apa? Sebenarnya apa yang terjadi adalah titik-titik. Apakah hal ini membuat Anda merasa bersalah? Titik-titik, dan sama ada tuh, ya. Nah, itulah kurang lebih supaya cepat saja nih materinya biar habis. Kemudian yang D disebut dengan evaluatif, ya. Nah, evaluatif itu apa? Anda sangat bijaksana misalkan. Ide yang sangat baik atau ide yang baik. Alkitab mengatakan itu dosa. Evaluasi dari setiap hasil percakapan ketika terbangun antara konselor dengan konseli. Nah, yang berikutnya adalah kasus divorce, ya. Ajak klien memikirkan 3-4 alternatif yang bisa dipertimbangkan. Efeknya bukan yang bagus. Tidak ada istilah perceraian atau divorce itu efek yang bagus tuh nggak ada. Semuanya jelek-jelek banget dan amat sangat jelek. 1, dampak anak, dampak ekonomi. 3, dampak status sosial di masyarakat, bagaimana. Terus yang keempat, dari sisi keimanan. Nah, bikin tuh seperti itu, dibuat, dikasih tahu kepada dia, gitu. Ayo pertimbangkan, ini buruk semua nih. Mau ambil, ini 4-4-nya buruk semua nih. Mau misalkan 4, tetapi kan lebih daripada 4 sebenarnya dampaknya, tidak baiknya. Gitu. Nah, itu mau berdamai, mau dipulihkan, atau menanggung semua yang buruk ini, gitu. Atau kita menjadi penyebab daripada hancurnya masa depan anak-anak kita. Anak-anak ibu misalkan, ya, anak-anak bapak misalkan, anak-anak saudara misalkan, dia lebih muda, atau adik begitu. Kemudian yang alternatif solusi, berikan alternatifnya apa begitu, jangan digantung soalannya. Nah, alternatifnya, ya, berdasarkan apa yang saya tangkap dari apa yang ibu bapak sampaikan, saudara sampaikan, maka ada beberapa hal yang langkah-langkahnya perlu diambil misalkan. Ya, ada alternatif pilihan-pilihan tertentu, misalkan A, 1, 2, 3, gitu. Ada tuh. Ya, banyak Pak, bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa, sampaikan saja, begitu. Ya, bagus, jangan dibatasi jadi 1, begitu kan, nggak bisa, ya kan. Nah, kemudian contohnya apa di dalam alternatif ini? Bertahan di rumah dengan komunikasi yang sangat minimal, misalkan. Ya, kondisinya seperti ini, sekarang ini bisa bertahan, tapi dimulainya dengan komunikasi walaupun minimal, begitu. Nggak apa-apa begitu, ya, nggak apa-apa, setidaknya ada komunikasi dibandingkan tidak ada komunikasi sama sekali, akan membuat seseorang akan terpisah jauh, semakin jauh dengan pasangannya tanpa komunikasi, ya. Yang berikutnya berpisah sementara, mencari tempat aman untuk memulihkan diri. Nah, ini maksudnya apa nih Pak? Kan tadi dibilang nggak boleh berpisah sementara. Boleh. Berpisah sementara itu maksudnya adalah tidak memutuskan hubungan pernikahan. Bagaimana kasus-kasus ini? Tentu ini kasus-kasus yang berat. Misalkan KDRT, ya. Kita pernah membahas kasus nyata adalah ketika seorang suami kalau udah gebukin istrinya, itu harus dipertontonkan di depan orang. Jadi diseret dari dalam rumah, itu diseret-seret sama dia di aspal itu, sampai rambutnya dijambak-jambak begitu, sampai istrinya teriak-teriak minta ampun, enggak ada. Dia nggak dilepas sama dia. Ini kayak psikopat juga nih laki model kayak begitu. Ya. Makanya dari 1 kali masyarakat sempat pisahin, sampai akhirnya masyarakat masa bodoh aja. Begitu. Nah, akhirnya kan kita nggak bisa seperti ini. Akhirnya bagaimana caranya? Akhirnya dipisahkan dulu sementara. Supaya kenapa? Jangan sampai ada korban. Kalau didiamin begini terus nih, pasti satu sisi, si istri ini, satu kan dia menahan malu nih. Dia dipertontonkan di depan umum, mohon maaf, seperti seekor binatang, begitu. Maaf aja, binatang saja, pencinta binatang, kucing di pinggir jalan aja kasih makan. Ini istri loh, pendamping loh, sampai diseret-seret seperti itu. Kan keterlaluan nih, laki-laki model kayak begini nih. Kalau iblis sudah menguasai, buah-buahnya kelihatan. Tindakan-tindakannya kelihatan. Kata-katanya juga tajam, pedas, dan melukai. Ya. Nah, ini kan udah sangat berbahaya. Apakah kita diamkan? Kalau kita diamkan, mati ini perempuan. Nah, bagaimana caranya menyelamatkan? Kita pisahkan dulu sementara, kemudian kita konseli, ya, kita disampaikan kepada orang tua mereka, kedua belah pihak, begitu ya, ini harus berpisah dulu sementara nih. Nah, bagaimana dua-duanya? Apakah si suaminya saja yang harus diterapi, misalkan menggunakan bahasa terapi, atau dirayani, begitu kan? Hanya si suami saja? Enggak, bukan cuma suaminya, istrinya juga, karena dia korban. Ada luka-luka yang tidak dia bisa terima, begitu. Apalagi dari orang terdekat. Saudara mesti bedakan, orang yang terluka dengan orang lain, itu lebih mudah sebenarnya prosesnya untuk melepaskan sebuah pengampunan, pemulihan lebih mudah.
tetapi dilukai oleh orang yang paling terdekat, itu yang paling sangat tidak bisa diterima dan sangat berat. Makanya kenapa rumah sakit jiwa itu kebanyakan yang pernah saya lihat terjadi kepada perempuan. Karena tidak sanggup secara mental, goncangan mental yang begitu kuat, akhirnya melemahkan sistem saraf secara fisik dalam dirinya dia. Kemudian juga tekanan-tekanan yang sangat-sangat kuat di luar kemampuannya dia, sehingga akhirnya mengalami gangguan jiwa. Ya, jadi persoalan yang berat itu menumpuk, tidak kuat untuk menampungnya, beban itu akhirnya pecah gitu ya. Istilah saya tuh pecah artinya menjadi sesuatu yang nggak pernah terbayangkan bagi si konseli ini atau si perempuan ini, dia bisa mengalami gangguan kejiwaan seperti itu. Siapa sih yang mau menikah, kemudian ujungnya mau mengalami gangguan jiwa, kan nggak mau juga, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kita pisahkan, tetapi tidak memutuskan hubungan suami dan istri. Ya, seperti itu, kita amankan dulu begitu. Nah, kita layani, kita pulihkan, sampai memang bisa ada waktu-waktu tertentu yang nanti satu kali kita melihat ada progres yang baik, kita bisa temukan lagi, kemudian nanti baru kita selesaikan. Tapi kalau sekarang bagaimana Pak? Kalau itu kita laporkan sebagai sebuah kasus KDRT, kita laporkan kepada pihak yang wajib, tentu jalur hukum tentunya. Tetapi belum tentu jalur hukum bisa membuat orang bertobat, si pelakunya. Belum tentu, begitu ya. Yang paling terbaik itu adalah bagaimana mendamaikan, memberikan pengertian, masukan, menuntun orang dari jalan yang salah lewat firman. Begitu. Ya, jadi berpisah sementara maksudnya itu. Ya, ada juga karena kasus biseksual, bisa terjadi itu. Istrinya tahu, aduh, kecolongan nih, ternyata menikah dengan seorang pria yang punya kelainan seksual adalah biseksual. Dia tertarik dengan lawan jenis, dia juga bisa tertarik dengan sesama jenis dan bisa membangun sebuah kontak hubungan seksual dengan keduanya, baik yang dengan lawan jenis maupun dengan yang sama jenis. Nah, ini tidak bisa nih, misalkan ini udah pelanggaran berat ya kalau kasus di dalam makanya di Matius kan dikatakan begitu. Ya, boleh Kak bercerai, sebenarnya kan begitu kan. Tentunya ya nggak boleh bercerai. Tetapi kan waktu itu dibilang ya, dibilang apa? Waktu itu pertunangan, ada surat cerai begitu, itu yang Alkitab katakan itu dengan memberikan surat cerai itu adalah bukan pada waktu masa pernikahan, tetapi adalah pada waktu fase pertunangan. Jadi orang pada zaman Tuhan Yesus dulu ya sebelumnya, ya ketika orang tua mereka jasmani, Maria dan Yusuf, dia belum masuk dalam sebuah pernikahan, baru pertunangan, itu sudah disebut suami istri. Mereka tidak tidur campur. Nah, kalau andai kata salah satu pasangan kedapatan berzina, ya, pornea atau juga moikau, ya, penyimpangan seksual, ya begitu ya. Nah, dia salah satu boleh diceraikan begitu, karena belum masuk di dalam pernikahan, begitu. Tetapi kalau sudah menikah, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, kita kembali kepada Bible, kejadian pasal yang pertama itu tidak boleh diceraikan. Ya, tidak boleh cerai dengan apapun. Berarti harus dipulihkan, harus dibereskan. Dan harus ada penerimaan, berarti harus kita flashback ke belakang, beresin, obati, sembuhkan. Begitu. Nah, setelah sembuh, dari awal ini, maka baru bisa dipersatukan. Prosesnya memang tidak cepat, tergantung, tetapi bukan berarti Tuhan tidak bisa memulihkan dalam waktu yang sekejap. Saya sangat percaya Tuhan Maha Kuasa, mampu mengubah segala sesuatunya. Dari sesuatu yang kelam, bisa menjadi sesuatu yang nyata, yang terang, dan indah, begitu. Ya, jadi ini nih, ya kasus-kasus yang berat seperti ini bisa terpisahkan untuk sementara, tidak memutuskan hubungan perceraian, apalagi sampai ke pengadilan, kemudian keluar surat cerai. Tidak boleh, ya. Konselor harus memberikan sebuah pemahaman, ya, penegasan, tidak kompromi. Kalau ini terjadi proses perceraian secara negara, saya akan mundur dan saya tidak akan layani lagi. Dan konselor tidak pernah menyarankan ngapain berharap sama laki yang modelnya gila kayak begitu. Mohon maaf kalau saya pakai kata ada kasar, harusnya ODGJ. Gila dalam pengertian itu tindakannya, ya, tindakan yang barbar, tindakan yang abnormal begitu, yang nggak berkenan, ya, yang nggak wajar begitu. Nah, ngapain begitu? Lebih baik kamu putuskan aja, kamu bercerai aja, kamu masih muda, kamu masih punya peluang untuk menikah lagi. Nah, ini nggak boleh, nggak boleh. Seemosi-emosinya, konselor itu harus bisa mengendalikan dirinya, ada penguasaan diri, tidak terpancing kepada suasana, yang akhirnya bisa membangkitkan emosi. Dan akhirnya keterpihakan kepada si perempuan. Mentang-mentang konselor perempuan misalkan kayak begitu. Nggak boleh juga. Ya, nggak boleh. Ingat, firman Tuhan mengatakan apa yang sudah disatukan Tuhan, kemudian terjadi sesuatu yang tidak enak, tugas kita adalah kita memulihkan, mengobati, melayani mereka, dan mempersatukan di dalam sebuah kedamaian. Begitu. Sesuatu yang baru. Ya. Nah, kita kan juga menjadi seorang teacher, guru, begitu, guru spiritual.
yang mengajarkan kepada mereka, ayo membangun rumah tangga yang baru dengan cara seperti ini. Yang terakhir, nah buat tabel. Ya, di dalam tahap-tahapan penelitian ini buat tabel, bikin namanya. Pertemuan pertama, case-nya seperti apa? Aduh, saya harus cari lagi nih sebenarnya. Saya nggak siapin, saya minta maaf nih. Sebenarnya tabelnya ada, tapi saya apa namanya ya? Saya nggak itukan lagi. Tapi kalau Bapak Ibu mau tunggu sih nggak apa-apa gitu ya, saya bisa carikan begitu. Tetapi ini apa namanya ya? Itu dibuatkan tabel ya, dibuatkan tabel supaya kita tahu. Oke, kapan itu saya kasih lihat lagi deh ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bahas ini dulu nih. Atau sebentar, atau nggak mau ya? Ya, kita buat tabel ya Bapak Ibu ya. Case-nya apa begitu ya, kemudian kasus-kasusnya bagaimana itu bisa terjadi. Nah, itu kita harus buat. Kalau kita nggak buat, kita nggak punya alat untuk evaluasi, untuk kita mempelajari ya. Nah, ajak klien membuat tabel plus minusnya apa. Ya, setiap pilihannya apa. Ajak dia memikirkan dan mengatakan sendiri begitu kan, ya. Perlu dia tuntun artinya di dalam hal ini ketika membuat tabel. Artinya apa yang Ibu kehendaki ke depan? Apa harapan Ibu begitu. Nah, itu yang harus ditulis. Nah, sebuah contoh. Oke, Bu. Kalau Ibu memilih untuk bercerai, mari kita pertimbangkan bersama apa yang akan Ibu alami. Satu, anak-anak ikut siapa. Nah, ini kan salah satu bentuk adalah pertimbangan-pertimbangan solusi-solusi yang harus dipikirkan ke depan, ya. Nah, contohnya seperti itu dengan cara kita membuat tabel. Ya, jadi ini materi akhir daripada kita belajar tentang ini tadi, ya Bapak Ibu ya. Kalau ada waktu, saya akan menyampaikan tentang ini, ya. Kalau memang ada waktu. Tapi sampai saat ini saya coba kembalikan ke moderator untuk mungkin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas sisa dari pertemuan minggu kemarin. Terima kasih. Saya mau menanyakan seperti kasus seorang ibu rumah tangga yang dia mengalami KDRT dalam keluarganya. Jadi dari suaminya ya. Kan kalau keadaan seperti ini memang baiknya mereka dipisahkan ya Pak. Karena kalau tidak ibu ini akan terus dihajar oleh suaminya ya. Dan suaminya ini kebetulan seorang yang tidak mengenal Tuhan dengan sungguh ya, walaupun dia agamanya ya Kristen itu. Dan dia juga mempunyai kebiasaan yang buruk, seperti pemabuk, penjudi. Nah, untuk masalah seperti ini baiknya itu diselesaikannya bagaimana Pak? Karena untuk mengalami pemulihan pada suaminya itu bukan hal yang mudah ya Pak Dedi. Karena suaminya ini kan memang juga tidak mengenal Tuhan dengan baik, lalu dia juga mempunyai kebiasaan yang buruk, Pak. Seperti dia suka mabuk dan berjudi. Nah, ini untuk penyelesaiannya ini baiknya sebenarnya bagaimana, Pak Dedi? Ya, terima kasih, Pak Dedi. Ya, makasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, harusnya dilihat ke belakang. Tanya si istrinya, apakah dia mengenal si suaminya ini pada waktu itu memang sudah seperti ini atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu dia mengenal si suami ini atau calon suaminya gitu ya, apakah dia sudah di dalam Tuhan atau belum? Nah, itu pertanyaan kedua. Dan yang ketiga adalah, apakah ketika dia menikah, ataukah ada campur tangan pihak ketiga bisa? Misalkan karena tekanan dari orang tua si wanita, atau mungkin karena bujukan daripada keluarga daripada si pria ini gitu. Atau yang keempat misalkan, ini sih persentasenya kecil. Misalkan karena dijodoh-jodohin sama temannya, sehingga akhirnya jadi suka begitu. Nah, ketika orang sudah suka, kadang-kadang nih yang sering kebablasan adalah dia nggak mengamati secara cermat sebenarnya. Menerima aja, menganggap semua itu pasti baik. Namanya sedang jatuh cinta. Kadang-kadang, mohon maaf ya, logika hampir nggak dipakai begitu.
nggak ada analisa, nggak ada observasi tentang calon pasangan. Sehingga ini menjadi salah satu faktor penyebab daripada masalah yang dia hadapi, begitu. Nah, kemudian itu yang pertama. Masuk di dalam ruang lingkup pembagian masalah ya sebenarnya ya. Analisa yang kedua adalah apakah sejak dia menikah memang beberapa tahun kemudian ya, atau beberapa waktu kemudian baru muncul tuh kebiasaan-kebiasaan jelek itu enggak begitu. Kalau memang tadinya enggak, yang tadi ya pertama itu beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan itu memangnya tidak seperti itu, kemudian baru muncul setelah menikah, coba tolong analisa. Adakah masalah-masalah yang dari kedua belah pihak ini, misalkan perlakuan dari istri kepada suami yang membuat suami itu tidak bisa menerima misalkan, begitu. Lihat hubungan ekonominya dari si perempuan ini, apakah perempuan ini yang dominan di dalam ekonomi sehingga kadang-kadang bisa saja akhirnya menyudutkan pihak suami, si suami merasa tertekan, akhirnya dia lampiaskan emosinya itu dengan cara dia minum, cari ketenangan. Sebenarnya bukan cari masalah, bukan menyelesaikan masalah, itu tambah masalah. Apakah dengan cara seperti itu adalah bagian dari pelampiasan dia? Di satu sisi dia mencintai istrinya, tetapi dia tidak mau menyakiti, sehingga perasaan kekecewaan, kekesalan dia tumpahkan ke dalam diri dia sendiri. Itu bisa muncul seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana setelah menikah tinggalnya di mana? Kemudian lingkungannya seperti apa? Dan kalau ada di lingkungan itu ada lingkungan yang memang seperti itu, ya banyak peminumnya misalkan, ya. Nah, berarti dia ada satu komunitas yang salah, begitu. Salahnya siapa? Ya pertama kita mungkin nggak tahu awalnya, tetapi yang salah tentunya adalah pihak suami nih misalkan, ya. Pihak suami, tetapi di dalam hal ini saya juga nggak bisa menyalahkan 100% karena kita nggak konseling nih. Kan konseling kan saya bilang, kita nggak bisa menyalahkan salah satu pihak, gitu. Tetapi kita bisa menduga, kan inisiatif biasanya datang dari laki-laki misalkan. Ketika ada komunitas yang seperti itu, datang awalnya pengen ngobrol, pengen deket, akhirnya ikut-ikutan, dan akhirnya jadi sebuah kebiasaan. Nah, kita harus lihat analisa seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah, ya, apakah ada sesuatu yang berkaitan dengan misalkan tekanan-tekanan tertentu misalkan, bukan hanya dari pihak istri misalkan ada tuntutan-tuntutan dari pihak mertua misalkan begitu, atau dari orang tua si pria sendiri begitu, sehingga menyebabkan dia rasa semangat kepercayaan dirinya itu hilang, sehingga akhirnya dia merasa bahwa dia menganggap dirinya dia adalah sesuatu orang atau pribadi yang tidak bisa mewujudkan harapan daripada tuntutan yang dilakukan oleh pihak yang bukan istrinya misalkan, di luar dari rumah tangga mereka. Apakah ada itu atau tidak? Nah, itu tentunya kan perlu dianalisa satu persatu gitu ya, dirangkum dalam case by case-nya, kemudian dianalisa lagi dalam kelompok. Kelompok ini yang keduanya tadi pengaruh lingkungan kah, pengaruh masalah dengan pihak ketiga kah, atau dengan istri kah, itu analisa yang kedua. Nah, itu perlu dilakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan sudah terjadi seperti ini tentunya? Yang pertama memang harus konseling, begitu, konseling. Si istri juga konseling, kemudian minta kepada pihak konselor ceritakan kebiasaan-kebiasaan buruk itu dampak negatifnya apa ke dia. Tentunya juga kalau sudah punya anak pasti ada dampaknya ke anak, pasti ada itu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk supaya masalah ini bisa diselesaikan? Nah, itu yang harus dilakukan di dalam konseling yang dibangun. Nah, setelah itu dari pihak si pria inilah ya, nanti ada bagian yang bisa datang, berkenalan, membangun hubungan yang dekat, begitu. Kemudian di sana konseling bisa masuk, begitu. Jadi jangan tiba-tiba panggil konselor, datang dipanggil itu suami, kamu kenapa sih begini-begini? Itu bukan teknik konselor, gitu ya. Karena justru dia akan merasa, oh ada pembelaan nih dari pihak istri misalkan, ada penyudutan nih ke saya nih sebagai pelaku misalkan, begitu. Jangan seperti itu. Jadi harus diikuti, ya. Jadi tahapan-tahapannya ini tuh kita perlu cari tahu, begitu. Ya, supaya tidak masalahnya menjadi luas. Kalau memang masalah itu adalah lingkungan, tinggalkan lingkungan itu, pindah ke tempat lain. Kalau misalkan kebiasaan itu dari si suami, ya berarti ini ada sesuatu yang memang kita harus carikan solusinya bersama. Kalau kekerasan kadang-kadang belum tentu. Kekerasan misalkan begini ya, bersikap tinggalkan suami biasanya nih, ya perempuan kan kadang-kadang begitu nih. Ya, emosi, ya, kemudian tinggalkan itu suami sendirian pulang ke rumah orang tuanya, begitu kan. Akhirnya ditinggalkan. Gue pengen tahu, lu nggak ada gue bisa hidup apa enggak sih? Ngancem begitu kan. Ternyata malah enak dia, nggak ada istri. Dia bisa lebih bebas begitu.
Bahkan bisa-bisa nanti ke sesuatu yang lebih fatal, misalkan tadinya cuma mabok, sekarang bisa bawa perempuan ke rumah, misalkan begitu. Kan tambah masalah sebenarnya. Nah, jadi yang perlu dibereskan itu adalah pertama, libatkan konselor pasti, cari informasi dari istrinya, suaminya tangani gitu, tangani dulu. Jangan langsung bertindak seperti bertindak sendiri, melangkah sendiri di luar keputusan. Jadi itu Bu, yang harus dilihat dulu masalahnya, case by case, jadi analisa dulu gitu. Tapi kalau ini masalahnya Pak, suaminya ini sudah almarhum gitu loh. Jadi ketika ibu ini membangun sebuah rumah tangga, dia itu mengalami KDRT ya, sepanjang masa perkawinannya dengan suaminya itu dia mengalami kekerasan ya, baik mental maupun batin maupun fisik ya, karena suaminya ini seorang pemabuk dan penjudi. Nah, tetapi sekarang suaminya sudah meninggal Pak, itu. Dan ibu ini memang tidak pernah konseling. Tapi yang saya mau tanyakan ini dampaknya bagi anak-anaknya itu apa Pak? Dengan kehidupan orang tuanya ini. Maksud saya, karena saya melihat memang dampak dari anak-anak ini terlihat gitu loh Pak. Jadi anak-anak ini jadi anak-anak yang mempunyai karakter yang juga tidak beres gitu loh Pak. Menurut saya lihat ya banyak sekali hal-hal yang negatif gitu, yang buruk ada di dalam diri anak tersebut. Nah ini bagaimana Pak untuk menyelesaikan masalah ini? Ya terima kasih Pak Dedi. Ya makasih. Jadi makanya kalau selalu saya bilang kalau orang tua bertengkar jangan di depan anak. Yang kedua, orang tua itu kalau sudah menikah harus berpikir dewasa. Ya dewasanya apa? Bahwa kalau kita sudah membangun rumah tangga, maka kita ini kan bukan lagi, memang kita berkatakan bahwa kita menikah ini satu, tetapi kan kepentingannya nggak boleh satu. Ya kita harus tahu bahwa ada juga bagian-bagian istri, ada juga bagian kita. Dan ada nanti setelah punya anak, ada bagian anak. Nah tentunya apa yang harus dihidupin? Jadilah contoh dan teladan yang baik dan benar. Ya. Nah kalau ada kekurangan antara suami dan istri, sependapatan, ketidaksetujuan, sampaikan itu di dalam tanpa di depan anak-anak. Begitu. Nah kalau sudah seperti ini, contoh yang tidak baik jelas meninggalkan luka kepada anak. Nah bagaimana yang penanganannya? Saya yakin anak ini adalah juga bagian daripada korban sebenarnya. Nah jadi dia kehilangan 100% ya peran daripada orang tuanya sebenarnya, antara ibu dan papahnya sebenarnya. Karena kalau bicara soal peran maksimal orang tua itu kan nggak bisa suami dan istri dibagi 50-50 jadi 100%. Enggak, dua-duanya harus maksimal 100%. Peran ibu 100%, peran papa itu 100%. Buat anak-anaknya, nggak bisa setengah-setengah. Emangnya mau patungan, menonton bioskop misalkan. Kan kagak, ini kan 100% ya harus utuh, begitu. Tak boleh dikurangi. Nah, ini makanya kalau ada kehilangan 50% peran yang tidak baik kepada anak, 50% buruk yang diterima oleh anak, maka yang 50% ini harus diperbaiki. Udah terlambat Pak, bagaimana? Nggak ada rekonsiliasi. Saya dulu begitu dengan Papa, sudah tidak ada. Papa sudah menutup mata untuk selama-lamanya gitu. Nah bagaimana caranya? Ya akhirnya kita secara pribadi tetap walaupun Papa tidak ada, kita tidak bertatap muka dalam keadaan sehat, melepaskan saling pengampunan. Nah tetapi kita juga perlu meminta ampun sama Tuhan dan kita melepaskan pengampunan buat orang tua kita walaupun sudah tidak ada begitu. Jadi bagaimana caranya? Bawa anak ini, konselingin, ya, pulihkan hatinya dia, begitu. Rangkul, dimentori. Nah, usia berapa anaknya? Tentunya kan harus disesuaikan dengan mentornya, begitu. Kalau usianya remaja, tentunya mentornya ya yang agak-agak sedikit dewasa muda, begitu ya. Itu cocok untuk mementori itu. Atau mungkin yang bisa menggantikan peran papa pada waktu dia kehilangan figur itu, misalkan pada waktu remaja, yang sekarang berarti usianya senior begitu ya, 50 lebih misalkan seperti itu. Nah itu bisa untuk mementori, untuk merangkul kembali, untuk membimbing kembali, untuk mengembalikan dia seperti anak-anak yang lainnya yang mendapatkan perhatian daripada orang tuanya, rumah tangganya damai, harmonis, dan anak-anaknya bertumbuh sehat di dalam bukan hanya pertumbuhan iman, tetapi secara pertumbuhan jasmani dan psikologinya dia gitu. Jadi bawa Bu anak-anak ini Bu, pulihkan dia, ya. Mendamaikan juga dengan orang tuanya, konseling, dibawa seperti itu. Arahkan dia, berikan tahukan dia, ya bahwa dampak daripada masa lalu buat kamu tidak maksimal di dalam banyak hal, begitu. Jadi seperti itu.
Ya, baik. Terima kasih Pak Dedi Ya untuk Bu, penjelasannya. makasih. Tuhan berkati. Ya makasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Aling. Tadi ada Pak Edi, ya, mau bertanya tuh gimana Pak Edi? Shalom Pak Edi. Iya, silakan. Shalom, terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini Pak, saya mau menanyakan kalau relasi antara orang tua dengan anak, khususnya antara ayah dengan Ya. anak. Itu anak mungkin waktu kecil mengalami kepahitan, sering ditinggal ayahnya sering kerja di luar kota. Lalu kalau ada tatap muka pertemuan itu kurang baik, maksudnya ya mungkin sering marah, sering ditegur, ada kemarahan. Jadi ada kepahitan gitu dari seorang anak terhadap ayahnya. Nah itu waktu masih umurnya waktu kecil tuh berarti SD ya, SD, TK. Nah waktu besar itu waktu remaja itu ada jarak, jadi nggak dekat dengan ayahnya, tapi dengan ibunya masih dekat. Nah itu kalau sekarang dia udah besar, udah umurnya 25, 26, udah dewasa gitu, itu masih tetap ada hubungan dengan ayahnya itu masih kurang baik. Jadi ayahnya ini pernah inisiatif mengajak ke konselor gitu, tapi anaknya nggak mau gitu. Nah, sebagai ayah itu bagaimana? Maksudnya membangun relasi kembali dengan anaknya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak, zaman dulu mungkin saya bisa memaklumi karena kita menggunakan alat-alat yang tidak secanggih sekarang. Zaman dulu aja kita masih kalau mau telepon keluarga kita tidak semua punya telepon di rumah. Itu satu. Sekalipun telepon sudah banyak, belum ada gadget, belum ada handphone. Yang masih ada telepon umum yang antri berjejer tuh berderet di belakang. Kalau telepon 10 menit digedor dari belakang. Sadar nih, bukan rumah lo gitu kan. Nah, kita mesti siapin koin yang banyak tuh. Tukarin koin dulu sama tukang rokok, sama tukang es, kumpulin begitu. Komunikasi susah begitu. Tetapi ya kalau kita konteks dulu sebenarnya ini yang tidak boleh dimiliki paradigma oleh para ayah laki-laki, bahwa Anda seorang pekerja keras itu bagus. Anda adalah membuktikan bahwa seorang pria itu adalah pahlawan bagi keluarganya. Dia adalah seorang yang bertanggung jawab ya, sebagai seorang yang bukan cuma protektor sebenarnya, tetapi dia juga penyedia, supplier ya. Nah, tetapi jangan lupa bukan cuma dua fungsi itu. Dia juga harus menjadi seorang edukator, seorang yang mendidik buat anak-anaknya. Dia juga harus menjadi seorang sahabat buat anak-anaknya begitu. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalkan konteks dulu, harusnya sih selalu disempatkan untuk telepon, jangan kepada istri saja, kepada mamahnya. Mana anak sudah pulang atau belum? Atau ngomong sama istri bawa surat, misalkan zaman dulu kan surat tukang pos tuh yang diantar pakai motor Suzuki A100, ya kan? Kirim itu surat. Mah, besok aku mau telepon lo. Iki lo jam sekian lo. Aku mau telepon dia lo, mau ngomong lo. Udah lama nih mau kangen. Sebenarnya aneh juga kalau ada seorang laki-laki dia berpisah ataupun nggak berpisah, ada di satu kota, kerja dari pagi sampai malam, nggak punya kerinduan untuk ngobrol dengan anaknya, rasa-rasanya salah. Saya tidak menyalahkan. Ini satu sikap yang salah, yang menurut saya adalah sebuah kecerobohan daripada seorang pria atau seorang papa kepada keluarganya, khususnya kepada anak-anaknya, begitu. Nah, harusnya quality time, sekarang quality time. Seharusnya ada waktu-waktu yang harus dia bagi. Walaupun sedikit, tetapi setidaknya komunikasi. Ingat, anak dari usia 0 sampai dengan 5 tahun itu adalah peran di mana ibu itu maksimal. Tetapi 6 sampai 12 itu adalah peran bapak. Itu yang muncul. Dia mencari identitas. Dia belajar tentang banyak hal berkaitan dengan figur, sosok seorang laki-laki. Begitu. Nah, ini jangan dilupakan. 6 sampai 12 ada pola pembiaran. Nah, ini akan menyebabkan anak-anak akhirnya kehilangan figur bapak pada res. Sehingga akhirnya berdampak kepada rasa kekecewaan, kemarahan yang meluap. Ada pembandingan diri dia dengan papa-papa dari teman-temannya dia yang lain. Akhirnya timbul penafsiran yang salah.
oh papa nggak sayang saya, papa nggak suka dengan saya, dan seterusnya. Yang negatif semua penilaiannya, tafsirnya tuh yang negatif. Nah, kalau zaman sekarang Pak, zaman udah canggih. Video call aja sama anak susah banget. Handphone 500.000 aja masih bisa video call. Yang nggak 500.000 mungkin sekarang udah nggak bisa kali ya. Yang 1 juta lah masih bisa video call. Mau HP Cina kek, mau HP dari gurun pasir kek. Pokoknya dia masih bisa tuh untuk video call. Yang ngomong aja. Cari wifi begitu kan, nggak pakai pulsa kan ke wifi misalkan. Cari kan di mana sambil makan begitu ada wifi-nya. Ya kita ngomong. Selalu sediakan waktu untuk quality time. Nah ini berbicara tentang hal itu. Jadi aturlah waktu, bagilah waktu antara kesibukan dengan tanggung jawab kita sebagai seorang suami dan kepada anak jangan sampai dilupakan. Nah itu bangun kedekatan ya dengan istri, dengan anak-anak. Nah jangan lupa juga kalau kita melihat bahwa kalau anak sudah terjadi seperti itu, respon dari seorang bapak adalah dia menghampiri anaknya, dia meminta maaf dan memberikan pengertian. Begitu, minta maaf dan wujudkan sikap penyesalan itu di depan anak. Tidak ada seorang anak pun kecewa apapun ketika papahnya yang bisa menyampaikan itu. Papa sudah berjuang untuk kamu, ini itu ada kesalahan papa bukan orang yang sempurna, mau meminta maaf tentang hal ini. Pasti bisa terjadi sebuah tindakan memaafkan. Yang sekarang yang saya ingatkan adalah kalau bapak-bapak sekarang, kalau misalkan kita tegas bersikap kepada anak, jangan kita menghakimi, setelah itu kita biarkan. Udah ditinggalkan begitu aja, anak nangis terseduh-seduh di kamar, kita diamin aja. Nah ingat, tujuan kita mendidik anak kita dengan cara yang keras, misalkan sudah kelewat batas, itu kan adalah bentuk kasih sayang kita. Nah kasih sayangnya ini sebenarnya kita keluarkan, kita wujudkan dalam bentuk menghakimi, kemarahan, dan seterusnya. Tetapi kita lupa untuk merangkul. Seharusnya kita merangkul, setelah kita memarahi, menasehati, membuat dia menangis. Entah itu menyesal, atau dia malu, gitu, atau dia terluka karena kata-kata kasar daripada seorang papa. Nah, seharusnya papanya menghampiri jam kemudian atau setengah jam kemudian, hampiri, rangkul dia, peluk dia, dan sampaikan, Pak lagi, Dek, Nak, siapa namanya, sebutkan, ya, itu anak, maksud papa begini, kemudian dirangkul, tunjukkan rasa belas kasihan saya dengan memeluknya dia. Ketika itu tidak terpendam lama, goresan ada di depan dia, itu bisa sembuh, Pak. Jadi tidak tertunda-tunda menjadi satu penyakit kronis, ya. Jadi harus dirangkul, diberikan pengertian. Kalau dia sudah diberikan pengertian, dia mengerti, itu aman. Dia tidak sakit hati. Dia tidak akan menjadi anak-anak yang akhirnya kecewa, dendam sama papa. Kebanyakan orang tua adalah mereka menghakimi, tetapi mereka tidak merangkul. Nah ini, ya tidak memberikan pengertian tentang kenapa dia harus marah. Begitu. Jadi itu Pak. Iya, bagaimana? Ya, terima kasih Pak pencerahannya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Tuhan berkati Bapak juga. Terima kasih. Ya, baik. Masih ada waktu ya. Barangkali ada yang mau diskusi atau bertanya. Ini bagus banget ini tentang konseling. Silakan Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu ya, manfaatkan keadaan Anda mau bertanya. Iya. Atau mau masuk materi, tambahin lagi. Itu Jangan, materinya Pak. udah beda. Jangan ya, karena itu tadi pelajaran materi, stres dan depresi, kemudian gangguan kepribadian. Kita kenal nih gangguan kepribadian. Kalau kita bisa berteman sama orang, kita bisa tahu nih orang tipenya apa nih, gangguan kepribadian apa. Kita bisa tahu. Iya. Saya jadi Pak nanya sambil nunggu yang lain. Ya, silakan. Ini, kalau misalkan gitu ya Pak, ada yang sharing lah ya gitu sama kita, tetapi dia nggak jujur sama kita, nggak jujur gitu lah Pak. Nah itu bagaimana Pak? Ya. Maksudnya gini, misalkan suaminya selingkuh gitu ya, kan kita nggak tahu kenapa bisa selingkuh. Nah itu dia nggak cerita gitu, tetapi dia tetap menyalahkan suaminya. Nah itu gimana Pak? Oke, pertama kalau dalam proses konseling ini siapapun kasusnya apapun, pertama kita harus berdoa bersama. Kan di awal kan saya sudah kasih tahu. Berdoa pertama, mengajak si konseling untuk berdoa untuk jujur terbuka di hadapan Tuhan. Jadi bukan di hadapan manusia. Tetapi ingatkan dia bahwa ketika kamu berbicara, maka kejujuran kamu itu akan menjadi penentu kesuksesan dalam proses konseling ini. Dan you harus terbuka di hadapan Tuhan. Begitu. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. You mau pulih atau tidak? Begitu. Ada sesuatu yang sakit yang kamu nggak omongin, itu tidak akan pernah sembuh. Misalkan sakit fisik begitu.
Ya, orang datang hanya cerita, saya cuma ada batuk. Begitu, pada waktu mau menelan makanan sakit, ada masalah di bagian amandel atau tenggorokannya misalkan. Dia nggak ngomong, hanya bicaranya soal batuk. Begitu. Akhirnya apa? Batuknya sembuh, tapi amandelnya kan nggak sembuh. Pulih nggak 100%? Nggak pulih. Akan ada efek berikutnya. Kalau amandelnya sudah parah, ibu sakit panas lagi kembali, bahkan tidak bisa begitu. Akhirnya efeknya ke lambung dan seterusnya. Bisa. Nah, itu ibaratnya ya, itu ibaratnya. Nah, sekarang ketika berbicara tentang hal ini, kita harus tahu dulu apa sih itu perselingkuhan. Orang berselingkuh sebenarnya ada dua faktor. Itu memang disengaja atau tidak sengaja. Tidak sengaja, tidak terpikirkan, itu bisa terjadi kepada setiap laki-laki. Laki-laki sebenarnya dia cinta sama istrinya. Dia nggak pernah punya pikiran macam-macam. Untuk dia, maaf, perempuan aja dia tidak terpikirkan. Ya, laki-laki memang kan kalau kita berbicara tentang apa sih isi otak laki-laki, sebagian besar otaknya kan hanya berbicara, bukan hanya berbicara, tapi kan bagian besar salah satu adalah bicara soal seks. Ya, beda dengan perempuan. Ya, nah ini hati-hati. Ketika stimulus datang, sesuatu yang dilihat atau ada rangsangan, ada sesuatu, rangsangan itu berarti ada umpan yang kelihatan, yang memancing begitu kan, itu bisa muncul. Nah, sebenarnya perselingkuhan itu tadi bisa disengaja, tidak bisa juga karena kesengajaan, bisa saja karena sesuatu yang akhirnya karena pekerjaan, sering ketemu atau misalkan satu ruangan, sering curhat dan seterusnya, akhirnya itu bisa terjadi sebuah bentuk perselingkuhan karena ada perhatian yang lain ataupun karena pembanding-bandingkan pasangan yang dia miliki dengan si yang lain ini begitu ya, orang ketiga begitu, sehingga akhirnya hatinya lebih kepada si orang ketiga. Itu bisa terjadi. Nah, kalau dia nggak mau berbicara tentang jujur, tentunya nggak akan bisa juga masalahnya bisa selesaikan begitu. Berarti dia sedang menyalahkan salah satu pihak dalam hal ini begitu. Dia harus cerita kenapa bisa seperti itu. Bisa saja perselingkuhan itu terjadi karena mungkin karena dianya juga begitu ya, sehingga si lelaki itu akhirnya tidak langsung selingkuh. Sebenarnya ada proses waktu yang cukup panjang sampai akhirnya terjadilah sebuah tindakan, entah itu sebagai bentuk tindakan balas dendam atau memang sebagai sebuah bentuk pelampiasan ataupun memang sengaja untuk menghancurkan rumah tangga itu supaya dia berpisah dengan istri itu begitu. Bisa bermacam-macam motif. Nah, motif ini yang harus kita gali, kita cari gitu. Nah, jadi bagaimana caranya? Dua-duanya harus terbuka, harus jujur. Nggak bisa begitu. Jangan menganggap diri ini paling benar. Kemarin kita sudah belajar, atau tadi kan kita sempat singgung juga. Kalau konselor merasa diri dia paling benar, nah itu nggak bisa. Dan kita juga nggak bisa mendapat informasi, kemudian kita memutuskan suatu persoalan adalah dengan melihat dari satu posisi atau dari satu pengakuan satu pihak saja. Nggak bisa. Itu nggak akan selesai, ya, nggak akan bisa. Karena kita pada ujung akhirnya karena mendamaikan. Iya. Jadi harus tetap jujur, terbuka. Begitu. Bicaralah, jangan langsung kepada fokus perselingkuhannya. Berapa lama menikah? Sama menikah bagaimana? Hubungan seksnya bagaimana? Kemudian bagaimana kalau misalkan sering jalan keluar, apa yang dibicarakan? Komunikasi bagaimana? Itu kan banyak. Itu yang harus kita gali dulu, kumpulkan dulu. Kemudian nanti baru kita tarik ke sebuah kesimpulan. Ya, identifikasi tadi yang kita belajar. Gitu. Jadi jangan langsung kepada dampaknya, akibatnya sekarang. Jangan, tarik dulu. Gitu, dari awal. Nah, suami bagaimana setelah menikah 1 tahun, 2 tahun, responnya kepada dia. Kemudian kalau misalkan ada waktu-waktu tertentu di kantor, pulang telat, ada informasi atau tidak, bagaimana dengan WA setiap hari, berapa lama, gitu. Kalau dari kantor, adakah seperti itu? Jadi harus itu, mengumpulkan informasi dulu. Iya. Baik, ini ada yang, Ibu Ali mau bertanya lagi, silakan. Iya, iya. Mau bertanya sekali lagi ya Pak? Ya nggak apa-apa. Saya masih ada lama kasus waktunya. lagi. Ya Pak, saya ada kasus lagi Pak. Begini, jadi ini sih bukan, maksudnya ini kisah orang lain gitu, bukan teman saya gitu. Saya dengar gitu dari teman saya. Jadi temannya ini dia menikah, lalu mempunyai 3 orang anak, ya. Kemudian suatu hari suaminya ini pergi meninggalkan dia tanpa kabar. Iya. Ya, seperti itu. Ketika itu anak-anaknya masih kecil, Pak. Yang paling kecil umurnya 3 tahun. Lalu kemudian si ibu ini mau nggak mau dia harus berjuang ya, membesarkan ketiga anaknya. Ya, karena suaminya yang menjadi tulang punggungnya itu meninggalkan keluarga begitu saja, gitu ya. Dicari di keluarganya juga
pada bilangnya nggak ada yang tahu Pak kemana dia perginya, ya kan? Ya. Lalu dia membesarkan anak itu 3 orang itu dengan berjuang sendiri. Nah, dampak dari si ibunya ini adalah dia menjadi sangat protektif kepada ketiga anaknya ya. Jadi anak-anaknya ini tidak diperbolehkan untuk berpacaran dan menikah itu. Nah, jadi anak-anaknya ini mereka ini jadi pergi juga dilarang gitu loh Pak. Misalnya mau bergaul dengan temannya pergi kemana-kemana itu nggak boleh sama orang ibunya gitu. Jadi misalnya anaknya sekolah ya pulang sekolah ya sudah pulang ke rumah, nggak boleh bergaul dengan kebanyakan teman-temannya seperti itu ya Pak Dedi ya. Sampai anak-anaknya ini sudah lulus sekolah, sudah bekerja, tetap diperlakukan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, ini bagi anak-anaknya ini bagaimana kejiwaannya ya Pak? Ya, betul. Ini dampak yang bagaimana yang akan dihadapi oleh anak-anaknya ini loh Pak. Dan terakhir saya dengar ya Pak, bahwa dia kan punya, jadi anak yang paling pertama adalah laki-laki ya. Nah, yang laki-laki ini aja sampai mempunyai penyimpangan seksual jadinya. Jadi Ya, pasti. menyukai sesama jenis. Nah, Pasti. nah ini bagaimana Pak Dedi? Ya. Penyelesaiannya Pak. Iya, terima kasih Pak Dedi. Ya, makasih. Dan Pertama, lihat dulu. Pertama, suami ini orang satu kota bukan? Pertama itu yang harus kita tanyakan. Apakah di sini dia statusnya sebagai apa? Dia bertemu itu dengan si suami ini, apakah statusnya dia sudah tahu atau belum? Artinya gini, kalau dia dari luar kota, apakah dia sudah beristri atau belum begitu? Ya, informasinya sudah didapat nggak? Sudah sedemikian jelas nggak? Gitu. Kemudian kerabat dekatnya siapa? Begitu. Itu yang pertama. Ya, takutnya ya dia sudah beristri begitu. Dia sudah beristri, kemudian ketika dia bekerja di satu tempat, misalkan dia tertarik dengan wanita lain, ya akhirnya ya itu tadi ya dia menikah mungkin tidak dengan kesungguhan sampai punya anak gitu. Dan pada akhirnya ketika pekerjaannya selesai dia harus kembali kepada istrinya yang pertama misalkan begitu. Apakah bisa jadi kemungkinan seperti itu? Yang kedua, bagaimana proses pertemuannya dia? Pernikahannya ini awalnya pacarannya berapa lama? Begitu. Jadi ini yang harus di awalnya kita harus tahu begitu. Nah, kemudian ini kan kemudian sudah terjadi dampak. Pasti namanya single parent itu pasti berdampak kepada anak. Pasti gitu. Nah, sekarang efeknya itu kan terjadi kepada anaknya. Kenapa? Karena mungkin mamahnya itu mendoktrin kepada anaknya itu sejak anaknya mulai bisa mengerti ya tentang apa sih yang sedang terjadi, kenapa sih papahnya tidak ada, hanya mamahnya begitu ya. Dia bercerita, kemudian dia bercerita akhirnya kebablasan, menjelekkan sikap atau sifat seorang laki-laki seperti itu, sehingga akhirnya membuat anak bukan hanya benci kepada laki-laki, tetapi akhirnya menjadi sebuah pemahaman yang keliru ketika memandang bahwa laki-laki akan seperti itu, sehingga menyebabkan itu tadi anaknya tidak mau menikah sehingga akhirnya menyukai sesama jenis. Kalau itu anaknya perempuan kan saya pernah bilang dulu, kalau KDRT di dalam rumah tangga itu anak melihat, maka akan dua tuh bisa kemungkinan berdampak. Dia tidak mau menikah itu udah pasti karena dia lihat menikah tuh nggak enak begini. Yang kedua, kalau misalkan ada KDRT korbannya ada perempuan, anaknya perempuan, otomatis yang perempuan ini akan sayang sama mamahnya. Tetapi akhirnya muncul sayang yang berlebihan. Sehingga akhirnya dia menyukai dan mencintai sesama jenis. Akhirnya muncul jadi lesbi. Yang laki-laki begitu kebalikannya. Kalau perempuan yang menyakiti laki-laki, anaknya laki-laki, dia lihat papanya menjadi korban, dia belas kasihan dan rasa sayangnya sama papa berlebihan, akhirnya dia punya rasa suka kepada laki-laki, bisa muncul menjadi homoseksual. Nah, sekarang ini bagaimana nih caranya seperti ini? Saya bisa menebak, mamahnya ini mengalami trauma berat, traumatis ya. Mamanya punya pengalaman traumatis yang akhirnya dia muncul yang disebut dengan paranoid, sikap kecurigaan yang berlebihan. Begitu. Nah, sehingga akhirnya dia mengambil keputusan sikap bahwa saya harus menjaga anak-anak saya supaya jangan seperti saya terjadi seperti ini. Saya mau main aman begitu. Padahal itu bukan aman sebenarnya. Itu menghancurkan masa depan anaknya begitu. Sehingga akhirnya anaknya disampaikanlah hal-hal yang negatif terus begitu. Diceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang enggak enak. Sehingga akhirnya muncul ketakutan-ketakutan ya. Trauma yang dialami si ibu ini disampaikan kepada anak dan anak itu menjadi satu hal yang
muncul juga rasa ketakutan dan rasa kekhawatiran yang berlebihan sampai akhirnya juga dia memutuskan tidak mau menikah dan akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual seperti itu. Nah, kasusnya bagaimana? Ya si ibu inilah ya, sekeluarga ini sama kalau udah terjadi seperti ini, dia harus bisa menerima fakta yang ada. Nggak perlu menyalahkan siapapun yang terjadi, yang sudah terjadi, terjadilah. Biarlah sekarang hari ini dia fokus. Kalau dia sudah bisa membesarkan anak, biarlah fokus kepada anak-anaknya. Ya, kepada mungkin nanti calon menantunya, bahkan sampai nanti mungkin kepada anak cucunya begitu. Ya, kepada cucunya begitu. Udah fokus ke itu aja. Fokus bagaimana sekarang membangun satu rumah tangga, walaupun single parent, tetapi membangun satu rumah tangga yang betul damai, ya, bisa saling menerima antara ibu dan anak dengan masa lalunya, kemudian juga bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, jadi saya pikir itu Bu yang harus dilakukan, begitu ya. Apakah mereka harus konseling juga Pak kalau misalnya mengalami hal seperti itu? Pasti konseling. Oh, Pasti harus ya. konseling. Pasti konseling. Tetapi Iya, kan, karena saya kasihan melihat nasib anak-anaknya itu ya. Jadi mereka iya, itu dia. benar-benar terproteksi loh, seperti di penjara gitu loh Pak. Iya, Gitu. pasti. Jadi Karena jadi mamanya paranoid mereka kan. bergaul nggak boleh, iya nggak boleh bergaul Iya, dengan apa teman-temannya, misalnya iya, seharusnya iya, seumur anak itu dia bergaul gitu ya kan, iya, berkumpul dengan teman-teman seusia ya sama ibunya iya, diproteksi gitu. Kalian iya, nggak boleh betul. pokoknya tidak boleh bergaul gitu dan mereka setiap hari ya hanya pulang sekolah, pergi sekolah, pulang sekolah di rumah. Nah, begitu terus saya bilang, waduh ini kayaknya nggak beres ini. Karena saya Saya memikirkan jiwa anak-anaknya itu loh Pak. betul. Perkembangan jiwa anak-anaknya. Saya pikir nih nggak beres ini. Padahal mereka Kristen, Pak. Mereka mengenal Jadi nggak ini jamin juga. Bu, Aduh. kekristenan itu status itu tidak mengubah situasi apa ya, sesuatu pribadi orang begitu ya. Dengan status itu mengubah menjadi sesuatu yang lebih baik kan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu yang mengubah seseorang. Yang muncul Nah, iman sekarang Kristennya seperti apa. Begitu. Nah, iya. Nah, sekarang Pak Deddy masalahnya saya mengajak konselingnya ini bagaimana Pak? Kalau mereka tidak menyadari, kalau Pertama Bu, ibunya tidak menyadari pertama dirinya ini perlu di ini akar masalahnya munculnya dari ibunya. Efeknya kepada Iya, anak, begitu kan. betul. Tetapi kalau kita wujudkan lagi, sebenarnya akar sumber masalahnya itu, makanya belum tahu nih, dari suami atau dari dia kan belum tahu. Kenapa Iya, dia iya sampai betul. Iya. ditinggal laki-laki begitu kan. Belum tahu nih, kita kan masih Iya. berdebak-debak. Di konseling itu nanti kita tahu. Nah, jadi sekarang memang anggaplah akar masalahnya dari ibunya. Efeknya kepada anaknya. Ya kan, faktor pencetusnya nih. Lagi Iya. akar masalah, faktor pencetus ya, faktor pendukung borongan di si mama nih. Tetapi ingat, di dalam proses konseling jangan menyalahkan. Ya. Nah, jadi bagaimana sekarang caranya supaya kita mau menyelamatkan anak-anak ini, memulihkan anak-anak ini? Jadi yang pertama adalah kirimlah konselor yang bisa berkenalan dengan mamanya, bangun hubungan, cari tahu mamanya hobinya apa, sukanya apa. Kalau dia bicara soal hobi bikin kue, kirimlah konselor yang juga tahu tentang bikin kue. Ajak ngobrol-ngobrol. Oh, Jangan langsung masuk pada setiap persoalan. Ini penyebab loh, anak-anak ibu yang sampai jadi resti, jadi cewek koko, gara-gara ibu. Gak bakalan dia. Besok langsung diblokir nomor handphone ibu, pasti diblokir sama dia. Iya. Jadi mesti masuk dulu, temen, bangun hubungan, kedekatan, yang cerita. Bagaimana sih, kenapa misalkan begitu ya? Saya melihat kamu wanita yang hebat, puji dia dulu. Ya, puji dia. Ya, pujinya bukan lip service tentunya, tetapi kan dari satu sisi diet seperti itu, tapi ada sisi positifnya, dia mampu besarkan anak misalkan kan begitu kan. Dia bisa bekerja, dia menjadi wanita yang di satu sisi gagal di dalam rumah tangga, tetapi ada kelebihan yang lainnya. Kelebihannya itu yang perlu kita tunjukkan. Ya, kita apresiasi kepada dia. Sehingga membangkitkan kepercayaan dirinya dia. Kamu strong woman begitu, hebat kamu. Begitu. Nah, jadi nanti kalau udah akrab, baru cerita. Begitu. Boleh gak? Ajak dia sekali-sekali berdoa. Ajak berdoa, ayo. Iya, Pak. Iya. Iya, saya kasihan aja, Pak, melihat anak-anaknya ya, Pak. Karena firman. Ya, itu tidak sehat ya. Saran saya nih, Bu. Coba, Bu. Nanti kalau sudah dekat, kirimin ayat-ayat firman Tuhan berkaitan dengan
hidup masa lalu, pengampunan, kepahitan, buanglah segala macam akar pahit gitu kan. Itu kirim seperti itu. Renungan-renungan lah yang Iya. menguatkan dia. Betul. Iya. Baik Pak, terima kasih Iya, Bu. Pak Dede untuk Sama-sama, Bu. pencerahannya. Ya. Tuhan berkati. Sama-sama, Tuhan berkati Ibu. Iya, baik. Dia pengen mendapatkan satu perhatian lebih dari banyak orang berkaitan dengan persoalannya dia gitu. Sebenarnya bukan salah sih sebenarnya. Sebenarnya ini dia merupakan sebuah, kalau menurut saya, pendapat saya seringkali terjadi di dalam praktek konseling, ini menjadi blunder buat dia. Karena ketika dia menyampaikan kepada satu atau lebih daripada satu orang, pasti kan, itu tidak semua punya pandangan yang beda dalam menyikapinya. Bisa terjadi masalah yang dia sampaikan itu, ataupun setidaknya dia bercerita tentang garis besarnya lah, atau tidak secara umum, secara jelas begitu. Tetapi orang jadi tahu masalahnya dia. Nah, itu bisa terjadi tuh. Yang meresponi dengan sikap positif, artinya mau membantu menjadi konselor atau memberikan nasihat ataupun juga dukungan lewat doa, boleh ya, semangat gitu ya. Atau justru merecehkan dia dan menyebabkan gosip, sebenarnya gitu. Tinggal adu banyak tuh, mana tuh? Kalau dalam pemilihan ketua kelas, dari 10 yang dia beritakan, berapa tuh yang membawa jadi gosip? Kalau membawa jadi gosip, 7 misalkan. Wah, berat ya. Nambah masalah yang baru buat dia. Begitu. Makanya selalu saya bilang, kalau punya masalah, janganlah kita mengekspos keluar gitu ya, ke bukan orang yang tepat. Kan selalu saya bilang, kita harus punya mentor, kita harus punya kakak rohani. Bapak rohani itu penting. Jadi ketika kita punya pergumulan, kita nggak salah melangkah, kita ngomong pada mereka. Aku punya permasalahan seperti ini, cerita. Kakak rohani kan kita tidak temuin dalam 1 hari, kan tidak kan sebenarnya. Iya. Yang sudah kita percaya, sudah begitu lama. Begitu. Yang memang ketika kita punya pergumulan, dia mensupport kita, memperhatikan kita. Gimana kamu hari ini? Ketika dia mungkin cerita kemarin ya, kamu harus kuat ya, ingat ya, apa yang aku sampaikan begitu kan. Yang Cici kasih tahu, Koko kasih tahu, Papa kasih tahu gitu ya. Kamu tetap harus kuat, jangan sampai kamu salah bertindak ya. Nah, dia merasa senang tuh diperhatikan, dia lagi punya masalah. Tetapi yang lebih menyedihkan kalau lagi nggak punya masalah, lupa kepada Cici rohani dan Bapak rohaninya. Itu tuh yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kadang-kadang mereka rupanya di situ. Mereka mandang diri mereka ke kaca sekali-kali doang, paling pagi atau mau berangkat kerja dia nyisiran, makan siang, ke toilet, cuci tangan, begitu kan. Cuci muka, dia kan pandang sebentar. Tapi yang dalam konteks ini memandang kepada diri, jadi lebih kepada introspeksi diri sebenarnya. Betul, melihat betul. kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri. Kan nobody perfect ya. Itu kan dia kan Tuhan tahu kan. Ya memangnya dia Tuhan, dia tahu kan berapa suami yang ada di perempuan itu. Iya. Jadi perempuan loh, Orang perempuan. Samaria. Masa dia ngamuk-ngamuk loh. Ya kan? Ya kan dia baru ketemu Tuhan Yesus di situ. Begitu. Iya. Betul. Dan lihat tuh Tuhan Yesus tuh, dia tidak pernah membeda-bedakan ini perempuan Yahudi atau perempuan Samaria. Lihat, enggak kan? Dia tetap namanya sebagai seorang hamba, ya dia melayani siapapun tanpa dia memandang latar belakang. Mau Samaria kek, mau Yahudi kek, mau orang apa kek, mau orang Arab kek, mau orang Mesir kek, mau orang Romawi kek, Yunani kek, apa pokoknya tetap sama. Dia melayaninya itu tanpa pilih-pilih kasih. Iya, betul, Pak. Baik, masih ada yang mau bertanya atau tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri ya, Pak ya. Iya, kalau nanya bakmi ayam yang paling enak di Gading Serpong, boleh tanya. Jaring tuh. Iya. Kalau menurut saya gini, Pak. Iya. Waktu kita melakukan konseling itu mungkin Alin juga akan mengalami kesulitan ya untuk di dalam komunikasi yang tadi Bapak bahas itu, kesulitan berkomunikasi. Untuk kesulitan juga di dalam hal apa tadi Bapak mengidentifikasikan ya. Identifikasi, case by case ya. Iya gitu. Jadi karena masalahnya juga terkadang pihak yang mau dikonseling ini mereka juga berbelit-belit kalau saya bilang Pak. Jadi ceritanya nggak fokus, jadi akhirnya kita sulit untuk
merangkum apa yang dia bicarakan gitu loh Pak. Menurut saya itu kesulitan ya. Dan untuk masalah-masalah setiap orang itu yang tadi contoh soal ya seorang ibu yang terluka ya tidak diobatin sehingga krisis kepribadiannya itu merusak akhirnya generasi yang berikutnya. Iya. Makanya waktu persoalan itu terhadap diri saya harus bangkit, karena kalau saya nggak bangkit, saya nggak bisa jadi contoh buat anak-anak saya gitu loh. Jadi kita harus sebagai wanita, memang bukan hanya satu orang ya. Dulu waktu saya berobat itu, dokter berkata gini, ibu kalau minum obat ini, obat tidur, nanti lama-lama ibu kecanduan. Jadi volumenya ditambah. Kalau nggak salah saya startnya dulu volumenya 2,5 mili atau berapa, terus nggak bisa tidur dikasih volume 5. Aku nggak ngerti deh, aku masih ingat aja volume apa gitu ya. Nah itu dokternya tuh baik, dia katakan, ini obat ini nanti dosisnya akan tambah, terus tambah, dan efeknya itu merusak organ tubuh. Nah saya teringat dengan papa saya berkata, usahakan jangan banyak minum obat, karena obat itu akan merusak organ tubuh kita gitu kan. Nah itu hal yang saya perjuangkan pada saat itu waktu saya mengalami krisis rumah tangga saya, itu saya harus berjuang. Nah puji nama Tuhan sih Pak ya, komunitas paling penting. Kalau kita menemukan komunitas yang baik, yang sehat, makanya kita akan bertumbuh sehat juga. Karena kalau kita berkumpul dengan orang luar, kayak contoh waktu proses saya terjadi, Allah kamu cantik begitu katanya, udah nggak usah dipikirin, kawin balik aja katanya gitu. Itu kan orang duniawi ya. Tetapi di dalam lingkup gereja, di dalam lingkup saya didorong untuk tetap setia, untuk tidak melakukan dosa, jangan membalas apa yang dia lakukan gitu kan. Karena kan banyak loh Pak wanita-wanita pelakor yang merebut istri, merebut suami orang, dan akhirnya istri seorang itu membalas dan melakukan hal yang sama, gilanya Pak. Iya, memang Bu, betul Bu. Balas dendam. Betul. Balas dendam namanya itu ya, ada kepahitan. Nah itu sangat miris buat saya hal itu terjadi gitu loh. Nah saya melihat memang ada pekerjaan iblis di dalam hal ini. Jadi saya bukan mau menyalahkan iblis ya, tapi memang iblis dari awalnya memang merusak rencana Allah. Mereka iblis ingin menggagalkan rencana Allah untuk menyelamatkan keluarga, menyelamatkan manusia ya, itu untuk kemuliaan nama Dia. Makanya Adam dan Hawa kalau kita lihat dari pertama sekali udah digodain ya sama iblis. Tetapi kalau Adam jauh dan meninggalkan Taman Eden pada saat itu, kalau dia yang meninggalkan ya, kan kalau dia kan diusir itu, kenapa? Ada rencana Tuhan supaya dia tidak makan pohon kehidupan, supaya dia jangan mati di dalam dosa kekekalannya. Makanya Tuhan harus teganya, bukan tidak mengasihi dia, bukan, karena dikasihilah makanya dia harus keluar dari Taman Eden. Tetapi dengan pelanggaran dosa waktu itu, kalau Tuhan udah kasih dia bisa aja kan Adam itu ngambek, ya udah gue pergi aja dari sini. Kan banyak tuh Pak yang orang-orang ngambek tuh pada kabur kan, suami istri kan pada kabur tuh, bawa baju buntelannya pindah ke rumah papa mamanya, kembalikan saja aku kepada orang tua. Iya toh. Nah itu krisis-krisis yang dihadapin yang kayak begitu tuh merugikan diri sendiri. Coba duduk diam ya untuk bertanya kepada Tuhan apa gitu loh. Ya, tadi ada poin yang Bapak katakan itu di dalam hambatan, di dalam mendengarkan itu.
coba setiap klien itu bisa berdamai terhadap dirinya sendiri. Iya, betul. Kalau dia tidak bisa berdamai terhadap dirinya sendiri, akan sulit untuk dinasehatin, dikasih input. Karena bagaimanapun dia udah pasang border ya Pak, pasang Iya. blok, dia blok. Membentengi diri dia memang. Iya, jadi kalau dia udah betul-betul memang lepas, memang dia perlu konselor, dia harus ada surrender total, ada penyerahan total. Iya, Oke, betul. mentor saya bicarakan apa, ini baik, saya lakukan. Oke, Betul. tapi kalau ada yang konseling hambatannya itu ya karena mereka bertanya kepada kita, tapi hanya bertanya, tetapi dia punya jalan tersendiri. Jadi dia mau melakukan apa yang dia lakukan gitu loh. Tidak melakukan apa yang konselornya ngomong gitu. Iya. Itu banyak ya saya hadapin di lapangan kayak begitu. Iya. Jadi umpamanya contoh, ada dulu anak rohani yang baru 2 lama. Saya katakan, kamu jangan ke TikTok kalau mau kamu merubah karakter kamu. Gitu, karena dia temperamen Pak, merahnya menyolok banget, tapi merahnya itu bukan merah yang normal ya, tapi ada kelainan jiwa di dalam hidupnya ini. Nah, jadi itu saya bilang untuk mengobati kamu nggak boleh. Karena apa? Kalau kamu melihat TikTok untuk melihat karya orang ya, mereka bernyanyi, ada firman Tuhan, is okay. Tetapi kalau kamu lihat TikTok, kamu nonton orang berdebat, ya, itu tidak akan membawa benefit dalam hidupmu. Malah kamu terpancing. Enak aja dia ngomongin agama kita begini, gini. Akhirnya kan dia arguing lagi kan, Pak. Nah, itu kan udah nggak sehat, ya. Jadi sebenarnya bukan TikToknya yang salah, tetapi bagaimana Anda mengatur waktu dan memilih yang mana Anda suka gitu. Kalau yang mana yang bisa memberikan benefit, keuntungan di dalam kehidupan kamu. Tapi kalau Anda main TikTok tetapi untuk menyeret kamu itu untuk akhirnya seperti apa yang mau kamu lakukan, tapi kamu nggak bisa stop, ketagihan, narik lagi, itu berbahaya. Jadi saya katakan kepada anak rohani saya, kamu stop untuk melakukan itu, dan dia berkata, iya mam. Cuman iya mam di bibirnya doang. Tetapi akhirnya saya mengetahui ada yang laporan ke saya. Itu katanya ada di sana dia. Yang benar. Terus sebenarnya sih bukan dilaporin juga. Karena apa? Dia men-share sendiri apa kejadian yang di TikTok. Jadi kan ada namanya di situ kan, ada pesertanya. Oh, ini anak bohong. Dia bilang enggak, ternyata dia ikut serta. Nah, di situ itulah yang menjadi hambatan buat konselor itu membawa dan mengarahkan orang itu untuk ke tempat yang harus kita tempatkan. Jadi karena saya nggak tahu dia kehilangan kepercayaan dengan kita, dengan saya. Tapi kok kenapa kalau ada apa-apa dia nangis dan ngadu ke saya. Tetapi saya melihat apa instruksi yang kita berikan kepada orang ini tidak dilakukan, Pak. Nah, itu Pak Dedi yang saya rasakan hambatannya. Benar. Iya, betul sekali, Bu. Nah, saya ingin mengingatkan nih, tadi kita membahas sedikit kitab Kejadian. Coba kita semua mengingat nih ya, bahwa sebenarnya cara iblis memang dia adalah menyerang rumah tangga dari awal. Lihat kitab Kejadian pasal 1, 27, 28, 29, itu kan berbicara tentang planning Tuhan, tentang mempersatukan, menciptakan laki-laki dan perempuan. Pasal 3 itu bercerita tentang bagaimana mereka akan meninggalkan ayah dan ibunya. Coba lihat kejatuhan mereka. Mereka menjadi suami istri kan. Begitu. Siapa yang hancurkan? Iblis. Lihat. Karena pada waktu peristiwa di Taman Eden itu, si perempuan ini memberikan kepada suaminya dan suaminya makan. Itu sudah menjadi rumah tangga, saudara suami istri. Dirusak oleh iblis. Cara yang sama sekarang di akhir zaman juga seperti itu. Tadi Ibu Hedi sudah mengingatkan. Di luar banyak wanita pelakor hari ini. Memang sangat betul. Banyak pria baik-baik
kena dengan pelakor-pelakor. Nah, pelakor itu apakah usianya mereka adalah usia-usia yang mohon maaf sudah senior? Tidak. Anak-anak yang baru gede itu, anak-anak yang masih muda, yang statusnya masih mahasiswi, kemudian juga ya yang sedikit di atas mahasiswi begitu, usia-usia mencari kerja yang produktif begitu. Mereka sengaja mencari-cari siapa? Laki-laki yang memang sudah mapan. Mereka punya uang. Untuk apa? Untuk mereka memanfaatkan kelebihan-kelebihannya itu. Nah, sekarang nih makanya kenapa selalu saya bilang, istri ini kan penolong sebenarnya. Kalau kita lihat di kitab Kejadian, itu kan posisinya sebenarnya kan kebalik. Kebaliknya sebenarnya karena pesan yang disampaikan Tuhan itu adalah kepada Adam, bukan kepada Hawa. Jangan makan pohon itu. Tetapi lihat di awal, kita bisa melihat sisi kelemahan Adam. Adam orangnya easy going tuh dia. Dia orangnya masa bodoh, cuek. Kenapa message pesan yang Tuhan sampaikan kepada si Adam tidak dia komunikasikan kepada si Hawa, istrinya? Harusnya dia kan membangun komunikasi dong dengan Hawa. Wah, ingat nih, Kokoh waktu itu dapat pesan nih dari Tuhan nih. Ini pohon yang dekat kamu itu jangan dimakan loh. Kalau Hawa makan atau kamu makan nih, Mi, bahaya nih, Mi. Kalau kita makan ini, kita akan ada efeknya. Pasti Tuhan akan ngomong efeknya. Engkau akan mati kok, kata Tuhan. Mati secara jasmani maupun rohani. Kan usia manusia jadi makin turun kan. Kemudian terpisah dari Tuhan. Kemudian juga mati rohani. Begitu. Efeknya banyak begitu. Kenapa dia nggak ngomong? Sebenarnya kita melihat dari awal kelemahan laki-laki sebagai seorang pelindung, protektor bagi keluarganya adalah masa bodoh, easy going, cuek. Nah selama ini banyak orang menyalahkan Hawa. Oh kalau Hawa nggak makan itu kita nggak berdosa. Enak aja, jangan salahkan Hawa sepihak. Lihat tuh, lihat kebalik lagi kita dari awalnya sebelum penciptaan. Bagaimana planning Tuhan tentang keluarga. Kemudian lihat ya, semua yang diciptakan dia baik, tetapi yang terbaik dia ciptakan di hari ke-6. Kemudian dia punya satu konsep yang luar biasa. Dia memberikan keturunan, menyuruh dua manusia ini melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang mengelola bumi, diberikan kepercayaan dalam berbagai macam ilmu misalkan di situ. Akhirnya kan dirusak, habis. Cara yang sama sebenarnya masih kebaca caranya iblis, dia rusak rumah tangga sebenarnya. Begitu. Nah sekarang adalah bagaimana tugas kita nih, kita membentengi keluarga kita. Tolong suami-suami, ini suami-suami bukan istri nih. Istri mah, saya selalu berterima kasih ya. Namanya seorang penolong Tuhan ciptakan itu. Berarti memang Tuhan tahu ada kelemahan di pada laki-laki. Jangan merasa so hebat lah buat laki-laki. Termasuk saya nih. Ya, kalau istri kasih tahu masukan, kamu harus ubah begini-begini. Dia penolong kita nih. Nah, kita harus dengar begitu. Karena kok kita udah nggak dengar, istri itu peka. Dia tahu tentang sesuatu yang aneh dari suami, dia tahu. Sesuatu yang kurang dari suami, dia tahu. Nah, dia belajar mengingatkan untuk kita belajar, untuk kita terhindar, dan juga belajar untuk kita memperlengkapi kan. Sebenarnya, itu dari mana? Tuhan berbicara kepada istri, misalkan. Bisa. Nah, cuma kadang-kadang ya itu. Suami sok tahu, begitu. Tetapi juga jangan lupa tugas istri sebagai seorang penolong, sebagai advisor, sebagai penasehat gitu ya, sebagai konselor juga. Jangan lupa juga dia sebagai pendoa. Apa? Nah suami kita perlu didoain nih Pak. Saya sendiri perlu didoain. Karena tadi saya bilang tidak ada laki-laki yang sempurna, yang kuat. Pasti ada sisi kelemahan yang satu kali kalau nggak dijaga, nggak didukung di dalam doa, nggak dibentengi dengan doa daripada seorang istri. Suami itu apa kekuatannya? Nggak ada yang hebat, bisa jatuh. Jangankan orang biasa, jemaat biasa. Toh hamba Tuhan ada banyak yang nyusap ke got, kepalanya jatuh di bawah duluan, kakinya di atas. Hamba Tuhan tuh, mukanya kotor semua, lumpur semua tuh. Ya hitam semua tuh, nggak bisa bedain. Zaman dulu ada komik yang namanya Mimin. Hitam begitu kayak arang begitu kan. Itu hamba Tuhan yang putih bersih, jatuh ke dalam lubang yang kotor, comberan yang kotor, nyungsep begitu. Kenapa? Karena dia nggak hati-hati. Kenapa dia nggak hati-hati? Begitu. Karena nggak ada yang mengingatkan. Nah, bagaimana cara mengingatkan suami di luar? Lewat doa. Begitu. Proteksi lah. Jangan Bapak Ibu, jangan ibu-ibu tersenyum ketika tanggal 30, tanggal 31. Asik. Tunjukkan ya. Enak nih kita mandang nih. Kita ngeprint besok buku di BCA nih. Kita lihat angka nominalnya udah bahagia banget. Jangan cuma itu yang kita harapkan dari suami. Ayo setiap hari kan saya selalu bilang, doa peperangan buat suami, kemudian buat anak-anak kita. Kan ibu kan ada di rumah,
Ya, suami berangkat, ya doakan dalam nama Tuhan Yesus, kamu berangkat bekerja disertai oleh Tuhan, diberikan hikmat, perlindungan, penyertaan daripada Tuhan. Kamu akan dijauhkan dari segala pencobaan-pencobaan karena Tuhan mengasihi kamu dan doa mama menyertai kamu. Waduh, enak. Dengarnya aja enak betul. Gajian tangan juga nggak apa-apa dah kalau dengarnya kayak begini. Iya, benar. Ya, harusnya kan kayak begitu. Karena kita tahu siasat iblis dari awal memang keluarga yang dia serang. Habis itu kan efeknya ke keturunan kan. Ya, keturunan Adam hancur semua. Dosa banyak. Kejahatan bertambah, Sodom dan Gomora muncul di sana. Lihat usia manusia pun semakin hari karena banyak dosa akhirnya jadi pendek. Mazmur 90 bilang kalau kami kuat 80 tahun, jangankan 80 sekarang. Usia 43 aja udah asam urat, naik tangga 2 langkah aja udah kaki udah gemeteran. Aduh sakit, dikit-dikit semprot pakai salompas, dikit-dikit olesin pakai itu tuh apa namanya kantor pen. Coba usia 43 tahun. Bahkan tadi saya lihat di video usia 15 tahun ada yang stroke. Begitu. Makin turun aja usia manusia. Tidak usah semakin hari semakin mengembang, buat akhirnya itu tadi resikonya adalah kepada manusia itu sendiri. Nah, jadi inilah makanya pelajaran pastoral konseling itu mengingatkan kepada kita bahwa keutuhan rumah tangga itu menjadi sebuah utama. Menghadirkan mesbah keluarga. Kenapa? Orang Yahudi, yaitu mereka mengajarkan anak mereka di dalam Ulangan pasal 6 sampai ayat yang ke-7, itu mengajarkan tentang firman berulang-ulang. Ada peran bapak, ada peran ayah, ada peran ibu di sana. Itu luar biasa sekali perannya. Dan lihat betapa hebatnya keluarga-keluarga orang Yahudi. Ya. Waduh, mantap. Urusan dengan Tuhan dia nggak tinggalkan, dia utamain begitu. Bukan berarti kita nggak boleh kerja, nggak boleh bisnis, bukan begitu juga. Sesat juga nih saya mau menyampaikan demikian, begitu. Tetapi dia fokuskan kepada Tuhan segala sesuatunya. Dia belajar ya terutama itu dari firman. Karena bukan hanya ilmu pengetahuan yang harus kita miliki. Apakah artinya ilmu pengetahuan yang hanya sementara? Yang kadang kalau nggak kita imbangin ilmu spiritual, orang itu bisa menjadi jahat. You boleh pintar dalam ilmu pengetahuan, tetapi you bisa saja jadi kepala daripada teroris. You hebat membuat nuklir, tapi nuklirmu kau pakai buat membunuh orang. Bisa begitu. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita nggak pakai itu untuk membunuh sesama manusia. Hati-hati. Jadi ini mesti kita pahamin begitu. Ya, udah dikasih tahu kok sama Tuhan itu. Tuh lihat tuh, rumah tangga dirusak gara-gara itu tuh. Si ular, si iblis tuh. Ya. Jangan mertua kita loh dibilang iblis. Oh, rumah tangga gue rusak gara-gara itu mertua iblis tuh emang. Oh, jangan. Beda mertua sama mertua. Itu mah bukannya iblis begitu ya. Iya, betul. Jadi nah inilah Pak Bu ya. Jadi ya inilah fakta realita yang harus kita hadapi. Kita bilang musuh kita itu ya iblis dari awal. Bukan melawan darah dan daging. Bukan. Jadi kalau mertua kita terbuat dari darah dan daging ya bukan musuh kita ya. Tetap. Ya dia orang tua kita begitu ya. Baik, kembali kepada sisi. Bapak, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih. Sangat dahsyat luar biasa Tuhan di dalam ruang pembelajaran kami. Banyak hal Tuhan yang kami juga saling belajar tentang peristiwa, pengalaman dari rekan kami ataupun dari pengalaman yang pernah kami dengar. Bahkan ketika kami juga mungkin pernah mengkonseling sahabat-sahabat kami. Bapak, biarlah pembelajaran ini akan terus mengingatkan kami Tuhan. Kami harus bertanggung jawab dalam tugas dan pelayanan bagi kami. Karena ini adalah juga bagian daripada pelayanan. Tuhan, pakailah kami lebih lagi ya Bapak, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk nama kami. Kami tidak cari popularitas dari pelayanan, tetapi biarlah Tuhan yang semakin hari semakin dikenal oleh banyak orang. Ya, Engkau semakin bertambah Tuhan, kami semakin kecil di hadapan Tuhan. Bukan kami yang semakin besar Tuhan, tetapi biar Engkau saja yang terus akan semakin besar dari hidup kami. Bapak, terima kasih pakai semua hamba-hambamu, rekan-rekan pelayanan, rekan-rekan sekerja Allah, di dalam Zoom ini, bahkan juga yang menyaksikan saudara-saudara kami lewat luar Zoom, lewat siaran live YouTube, Tuhan juga menolong. Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan suami-suami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau memakai, memperlengkapi, memberikan pengertian, hikmat, pewahyuan kepada suami-suami sebagai imam di dalam rumah tangga, untuk mereka menjadi imam yang menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan, menghasilkan keluarga yang menghadirkan shalom, menghadirkan mesbah keluarga di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan lewat keluarga kami Tuhan, orang boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam dan terang boleh berfungsi bagi kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami bukan membangun sebuah
pernikahan karena status Tuhan, tetapi kami membangun rumah tangga, memang kami taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kitab Kejadian. Kami bertambah banyak untuk kami mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami lewat sekolah kami, lewat tugas kami, entah itu dalam pekerjaan, dalam bisnis, bahkan juga dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, berkati di dalam setiap usaha yang kami kerjakan, istri-istri diberkati, anak-anak diberkati, punya masa depan yang terbaik, sekolah yang terbaik, dan Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat bagi sahabat-sahabatnya dan juga bagi banyak orang. Terima kasih pertemukan kami minggu depan Tuhan. Kami akan masuk di dalam sesi pembahasan yang pelajaran yang baru Tuhan, tentang bagaimana etika Kristen berlaku di dalam kehidupan kami selama kami hidup, bersosialisasi dengan begitu banyak orang, suku, ras, bangsa, bahasa Tuhan, sehingga Tuhan lewat kehidupan kami juga kami boleh dinilai menjadi orang yang baik, tidak hanya baik di dalam perkataan, perbuatan, tetapi juga baik karena ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, sisa waktu kami untuk beristirahat. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, untuk kami dapat beribadah, sukacita bersama dengan saudara seiman, dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami untuk hari Senin dan seterusnya di dalam pembelajaran-pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir malam hari ini. Mari angkat kedua tangan kita untuk kita tiba berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diberkati dan disertai Tuhan, bukalah hatimu, hiduplah di dalam kekudusan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, kita kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, penghiburan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awal-awal permai, menjemput kita semua, menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, yang percaya dan yang berbahagia di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ya. Thank you. Amin.